Bab 181, Pertempuran Kota Kekaisaran 13. Ini adalah kemampuan bawaan roh kedua. Mata Cheng Jian menyipit dengan cara yang bermartabat saat dia mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Semangat bela diri bawaan kedua. Kemampuan menyembunyikan. Apa kemampuan roh bela diri yang kuat? Pada saat ini, seorang jenderal Kekaisaran Duanren di belakang Duan Wuhen tidak bisa menahan diri untuk berseru, bahkan aku tidak dapat mendeteksi napas Huang Xiaolong dalam sekejap ini. Dia adalah seorang ahli Orde Ketiga Xiantian. Bahkan ahli Orde Ketiga Xiantian tidak dapat mendeteksi keberadaan Huang Xiaolong, orang bisa membayangkan betapa luar biasa kemampuan bela diri kedua Huang Xiaolong. Di luar arena pertempuran, banyak ahli yang menyaksikan juga terpesona. Sekali lagi, kerumunan gempar. Cui Li, Pang Yu, dan yang lainnya juga mencari dengan mata dan indera spiritual mereka, mencoba untuk melihat apakah mereka dapat mendeteksi kehadiran Huang Xiaolong di atas panggung. Sementara semua orang masih mencari bayangannya, Huang Xiaolong tiba-tiba muncul di udara di atas Xie Putih, menabrak telapak tangan yang ditujukan ke punggung Xie Putih. Sama seperti Huang Xiaolong akan berhasil, api hitam yang menyelimuti Xie Putih menyala, melalap lingkungan terdekat Xie Putih dalam api. Ekspresi Huang Xiaolong berubah menjadi kubur dan segera mengambil telapak tangannya sambil mundur ke belakang. Xie Putih berputar ke belakang. Satu lagi, keduanya berdiri berhadapan di atas panggung. Di udara di atas, baik naga hitam dan Phoenix api hitam masih bertarung, raungan naga dan tangisan Phoenix terdengar tanpa henti di telinga orang. Gelombang kejut yang luar biasa meledak dari arena pertempuran, melonjak keluar dengan panggung sebagai pusatnya, bergulir seperti guntur. Matahari cerah di atas tidak terlihat, seluruhnya dihilangkan oleh api hitam dan energi yang dipancarkan oleh naga hitam dan api hitam Phoenix. Menonton Xie Putih, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Tubuh Xie Putih sepenuhnya terbungkus pelindung api hitam, dan sepertinya tidak ada cara untuk mencapai jarak 10 meter darinya. Dia perlu memikirkan metode untuk menembus penghalang api hitam. Pada saat yang sama, Xie Putih juga mengerutkan kening saat menonton Huang Xiaolong. Saat Huang Xiaolong menyembunyikan dirinya, Xie Putih tidak tahu sama sekali tentang keberadaannya, atau lokasinya. Untuk mengalahkan Huang Xiaolong jauh lebih sulit daripada yang dia duga. Dua lampu dingin terpantul di tangan Huang Xiaolong. Dia memanggil Bila Asura, mencengkeram mereka di telapak tangannya. Sayap iblis di punggungnya membentang dan Huang Xiaolong menggunakan Phantom Shadow pada saat yang sama, mengayunkan pedang ke Xie Putih. Urat of the Nether King. Dua sinar lampu pedang seperti letusan gunung berapi berumur ribuan tahun yang meletus, mirip dengan seruan ribuan binatang buas atau pasukan kavaleri dari jutaan tentara. Dan serangan segera mencapai Xie Putih. Terlalu cepat. Xie Putih tertegun. Api hitam pelindung yang menyelimuti Xie Putih bangkit, dan serangan Urat of the Nether King benar-benar larut di bawah panasnya api hitam, tertelan. Roh kelas 13 tingkat pertama, api hitam Black Flame Phoenix dikatakan mampu untuk membakar semua makhluk, dan itu telah membuktikan bahwa ia bahkan dapat melahap lampu pedang penyerang yang datang dari Blades of Asura. Setelah api hitam meleleh dan melahap Urat of the Nether King milik Huang Xiaolong, Xie Putih berkedip dan menghilang. Dia kembali muncul kembali dalam jarak beberapa meter dari Huang Xiaolong dengan serangan jari lain, tetapi ini bukan pengulangan Mirage Void Finger dari sebelumnya. Jari Meteor. Dengan sebuah titik, beberapa sidik jari surrealis yang berbeda muncul entah dari mana dan berpisah, seperti hujan bintang jatuh yang menargetkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak menyembunyikan atau menghindar kali ini. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk jari juga, sinar cahaya yang berlapis emas melesat keluar, menabrak meteor finger yang masuk. Gelombang kejut menggema tanpa henti. Di luar arena pertempuran di mana gelombang kejut menghantam telah menyebabkan rasa sakit yang membelah di gendang telinga para ahli dan membuat mereka takut oleh tingkat pertempuran. Dalam tabrakan serangan dua jari, Huang Xiaolong terhuyung mundur 3 langkah dari pasukan. Meskipun Huang Xiaolong menelan banyak naga api naga dan buah sikas selama budidaya yang meningkatkan pertahanan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi dari prajurit di bidang yang sama, membuat pertahanannya hampir sebanding dengan Orde Kedua Xiantian, Xie Putih juga memiliki pertemuan kebetulan sendiri. Selain itu, ia memiliki sumber daya keluarganya. Pertahanan fisik dan kekuatan Xie Putih hampir mencapai ahli Xiantian Third Order. Api jari meledak. Siluet Xie Putih kabur, memperbarui serangannya pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengaktifkan kemampuan arwahnya, Space Concealment, dan menghilang dari pandangan. Serangan Xie Putih jatuh di udara kosong sekali lagi. Game berkembang dengan satu serangan sedangkan yang lainnya mundur dan sebaliknya. Pertukaran satu demi satu, seluruh tahap pertempuran menjadi ditandai dan hancur antara kedua serangan mereka. Lubang seukuran jari, cetakan telapak tangan. Bahkan cetakan kepalan tangan mengotori panggung. Sama seperti itu, Huang Xiaolong dan Xie Putih bertukar lebih dari selusin pukulan. Beberapa prajurit yang lebih lemah di luar arena pertempuran hampir tidak bisa mengikuti gerakan mereka. Bang! Keduanya berpisah setelah tabrakan terbaru, berdiri di sisi yang berlawanan dari panggung. Dalam belasan pertukaran baru saja, keduanya tampak sama di permukaan tetapi para ahli dengan mata yang tajam bisa mengatakan Huang Xiaolong berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena kemampuan bersembunyi roh bela diri Huang Xiaolong, dia mungkin sudah lama kalah. Tidak peduli apakah itu kekuatan, pertempuran Qi, atau kecepatan, Huang Xiaolong lebih lemah dan lebih lambat dari Xie Putih. Tiba-tiba, pada saat itu, rengekan naga bergema, menarik perhatian semua orang. Melihat ke atas, semua orang melihat dua roh bela diri yang bertarung, Divine Black Dragon dan Black Flame Phoenix. Cakar Black Flame Phoenix menemukan celah dan menembus punggung Divine Black Dragon. Sisik naga jatuh, sementara darah turun dari udara di atas. Naga hitam ilahi terluka. Menonton ini, ekspresi Huang Xiaolong berubah serius dan dia melompat ke kepala Divine Black Dragon.
Setiap gerakan diikuti dengan penuh perhatian oleh kerumunan seperti pada saat berikutnya, cahaya biru muda berkedip-kedip di sekitar tubuh naga hitam. Bagian-bagian yang terbakar oleh nyala hitam api hitam Phoenix perlahan berhenti berdarah. Sisik naga baru tumbuh dengan cepat ketika luka sembuh. Mata membelalak kaget ketika semua orang menyaksikan adegan ini terjadi di depan mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana luka naga hitam ilahi itu bisa sembuh begitu cepat? Petik 2. Ini Huang Xiaolong. Semangat bela diri ketiga Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sebenarnya memiliki kemampuan roh bela diri ketiga. Petik 2. Beberapa ahli menduga alasan dibalik pemulihan cepat naga hitam ilahi adalah karena Huang Xiaolong memulai kemampuan roh bela diri ketiganya. Kerumunan bingung dengan shock. Tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa Huang Xiaolong akan memiliki kemampuan roh bela diri ketiga. Di Martial Spirit World, memiliki kemampuan roh bela diri kedua sudah cukup untuk membuat iri, namun Huang Xiaolong ini diduga memiliki yang ketiga. Cui Li, Pang Yu, Dai Sani, dan yang lainnya melompat dari tempat duduk mereka. Meskipun Duan Wuhan dan Cheng Jian berhasil mengendalikan diri dan tetap duduk, kejutan itu terlihat jelas di wajah mereka. Ada orang yang memiliki kemampuan roh bela diri ketiga di Martial Spirit World, tetapi di seluruh Snow Wind Continent, jumlahnya tidak melebihi jari pada kedua tangan. Selain itu, baik Duan Wuhan atau Kaisar Duan Ren sendiri tidak membangunkan kemampuan roh bela diri ketiga. Xie Putih seperti orang lain tercengang. Tidak hanya Huang Xiaolong memiliki kemampuan roh bela diri ketiga, tetapi apakah itu harus menjadi sesuatu yang bisa membantunya menyembuhkan luka-lukanya? Kemampuan recovery instan sama bermanfaatnya dengan Space Concealment dan akan lebih ringkas digambarkan sebagai kemampuan yang menantang surga. Pada kenyataannya, kemampuan roh bela diri ketiga Huang Xiaolong, instant recovery, dulu hanya mampu memulihkan ki pertempuran yang sudah habis. Tapi, setelah Huang Xiaolong menerobos ke ranah Xiantian, dia baru-baru ini memperhatikan bahwa kemampuan arwah ketiganya sebenarnya mengalami beberapa perubahan dan berevolusi. Tidak hanya itu bisa mengembalikan pertempuran ki yang kelelahan, ia mampu memulihkan vitalitas. Mengatasi keterkejutannya, Xie Putih juga bergerak di samping roh bela diri Black Flame Phoenix-nya dengan goyangan tubuhnya. Dia berbicara perlahan, aku tidak menyangka kamu akan memiliki kemampuan roh bela diri ketiga, tetapi kamu mungkin memiliki roh bela diri yang lain, kan? Semangat bela diri yang lain. Mendengar ini, orang banyak tercengang. Kata-kata Xie Putih berarti, kepala hampir mematahkan leher mereka saat mereka berputar untuk melihat Huang Xiaolong. Mungkinkah Huang Xiaolong benar-benar? Huang Xiaolong terkejut. Xie Putih dapat menebak bahwa dia memiliki roh bela diri kedua. Naga biru, keluar. Karena rahasianya tidak bisa disimpan lagi, Huang Xiaolong tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dengan pemanggilan yang keras, tubuh Huang Xiaolong meledak dalam cahaya biru es yang berkilauan. Sebelum pandangan yang terpana, raungan naga biru ilahi yang besar mengguncang langit saat melayang di belakang Huang Xiaolong. Saat naga biru muncul, tekanan yang jauh lebih kuat dari naga hitam menaungi aura Black Flame Phoenix. Itu adalah kekuatan naga yang mampu menghalangi dunia. Pada saat yang sama, momentum Huang Xiaolong meningkat tajam. Bab 182, Pertempuran Kota Kekaisaran 14. Roh bela diri kedua. Huang Xiaolong sebenarnya memiliki roh bela diri kedua. Dan itu adalah roh bela diri yang belum pernah muncul di Martial Spirit World sebelumnya, naga biru. Duan Wuhan berhasil mempertahankan ketenangannya hingga saat itu, tetapi tiba-tiba dia melompat kaget ketika dia menatap lekat-lekat pada naga biru. Blue Dragon, roh bela diri yang belum pernah muncul sebelumnya. Naga ini jelas merupakan variasi dari roh bela diri klan naga, dan itu pasti satu di kelas 13, atau bahkan mungkin kelas 14. Huang Xiaolong ini sebenarnya memiliki tipe yang sama dari roh bela diri yang luar biasa, namun naga hitam yang lebih rendah sudah berada di kelas 12. Mata Cheng Jian dan menteri-menteri Kekaisaran Duan Ren lainnya hampir keluar dari keterkejutan. Semua jenderal perkasa berdiri dengan wajah tak percaya di wajah mereka. Mereka terpesona. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kembar semangat bela diri yang luar biasa dengan kedua nilai tinggi tersebut. Selain itu, salah satu roh bela dirinya belum pernah muncul sebelumnya. Bakat semacam ini juga ibu mengerikan monster. Tidak ada seorang pun yang bisa secara akurat menggambarkan gelombang kejutan dan kegembiraan. Di bawah panggung, Cui Li, Pang Yu, dan yang lainnya mengalami gelombang emosi yang serupa mengalir melalui mereka. Bahkan Xie Putih yang menebak dengan benar kagum dengan wahyu Huang Xiaolong. Dia benar-benar membuat tebakan liar bahwa Huang Xiaolong mungkin memiliki roh bela diri kedua. Karena suatu kebetulan, ia pernah menemukan catatan keluarga tua yang menyatakan orang-orang yang memiliki kemampuan roh bela diri ketiga memiliki peluang 90% untuk menjadi pemilik roh-roh bela diri kembar. 90%. Dia tidak berharap itu ternyata benar. Xie Putih menatap naga biru di belakang Huang Xiaolong. Ada perasaan rumit yang dicampur dengan kejutan. Pada titik ini, momentum Huang Xiaolong yang meningkat setelah memanggil naga biru akhirnya berhenti. Tekanan yang datang dari Huang Xiaolong saat ini telah melampaui Xie Putih. Meskipun memanggil roh bela diri seseorang tidak bisa meningkatkan pertempuran pemilik ki sebanyak transformasi jiwa, itu meningkatkan kekuatan pemilik secara signifikan. Naga biru berenang mengelilingi Huang Xiaolong, memberikan kesan pada semua orang bahwa Huang Xiaolong sendiri adalah lambang naga ilahi purba. Di bawah panggung dan di luar arena pertempuran, Cui Li, Dai Sani, serta banyak anak muda yang rindu dan tuan muda keluarga bangsawan menatap Huang Xiaolong dengan mata yang bersinar tanpa bisa dijelaskan. Huang Xiaolong tiba-tiba melompat, menghancurkan tinju runtuh di Xie Putih. Tinju bersiul di udara saat itu menghancurkan ruang dan kekosongan, menciptakan gelombang sonik yang aneh. Wajah Xie Putih menjadi bermartabat. Dia juga melompat, menunjuk ke Huang Xiaolong. Sky Pulverizing Finger.
Battle Ki dikumpulkan, berputar di jari Xie Putih. Cahaya hitam berkilau ditembakkan dan menghilang dalam sekejap kepukulan Huang Xiaolong. Ledakan mengguncang panggung. Di udara, dua siluet terpisah, langsung mundur jarak satu sama lain. Huang Xiaolong mendarat dengan tangkas di panggung pertempuran sedangkan Xie Putih menabrak tubuh Black Flame Phoenix, mundur satu langkah goyah demi satu saat ia mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Pembalikan. Setelah memanggil Black Dragon dan Blue Dragon, ki dan ketangguhan fisik Huang Xiaolong melampaui Xie Putih dengan selisih sedikit. Huang Xiaolong menyerang dengan langkah kedua. Melompat ke udara, memanggil Blades of Asura, tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi dengan Blades of Asura yang berayun keluar. Keadaan petir berlimpah. Gurat petir berubah menjadi banjir naga petir yang seperti badai petir yang ditujukan pada Xie Putih dari berbagai sudut. Khawatir, Xie Putih membalas dengan serangan dari kedua tangan. Beberapa sidik jari terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak berhasil. Meskipun serangan jarinya berhasil melemahkan kecepatan dan kekuatan naga petir, itu tidak menghentikan mereka untuk maju ke arahnya. Melihat itu sia-sia, Xie Putih segera mendorong pertempuran ki ke batas. Api hitam membumbung dari tubuhnya, membakar dan melelehkan semua yang mendekat. Naga banjir petir dan api hitam bertabrakan. Kekuatan kuat dari naga banjir petir menyebabkan api hitam membubarkan tabrakan, surut di luar pertempuran ki. Xie Putih didorong kembali dan bahkan Black Flame Phoenix di bawahnya diusir, mengeluarkan suara Phoenix menangis. Meskipun dikabarkan api hitam Black Flame Phoenix dapat membakar segalanya, itu tidak mudah. Itu juga tergantung pada kekuatan pemiliknya. Setelah memanggil Blue Dragon, kekuatan Huang Xiaolong meningkat secara signifikan. Xie Putih jelas ditekan. Terlepas dari kenyataan bahwa api hitam masih bisa membakar dan menelan serangan Huang Xiaolong, efeknya telah sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, ini karena penindasan dari naga biru, nilainya lebih tinggi dari naga hitam. Huang Xiaolong terus mengayunkan pisau di tangannya. Di udara, kerumunan melihat dua bunga mekar dengan kelopak berwarna ungu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Setiap bunga seukuran telapak tangan orang dewasa, berkilauan dalam cahaya ungu pekat yang memikat. Menyaksikan dua yang gelap ketika bunga-bunga ungu tinta berputar di udara, kerumunan yang menyaksikannya bingung. Tanpa peringatan, mereka menghilang dengan tiba-tiba seperti saat mereka muncul. Xie Putih juga terkejut. Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya menegang dan dia dengan cepat mundur dengan panik. Mulutnya melolong, Black Flames Regnan. Tepat ketika api hitam membumbung dari tubuh Xie Putih, mereka tiba-tiba meledak dan tersebar seolah-olah mereka terkena, di mana Xie Putih mengerang dan jatuh ke panggung di bawah dari punggung Flames Phoenix hitam. Xie Putih dengan paksa menstabilkan dirinya agar tidak menabrak panggung. Orang-orang di kerumunan dapat melihat dua jejak berbentuk bunga di dada Xie Putih, memancarkan untaian energi ungu yang bertinta. Bagian atas pakaiannya sudah meledak berkeping-keping. Jejak bunga tampaknya persis sama dengan dua bunga dari serangan Huang Xiaolong. Sangat menakutkan, serangan yang tidak terduga. Pertempuran ki macam apa ini sebenarnya? Kekuatannya sangat mengerikan sehingga bahkan api hitam tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Desahan dan seruan datang dari seluruh. Duan Wuhen menyaksikan dengan kagum. Jika pertempuran Ki Huang Xiaolong berada pada tingkat yang sama dengan dia, serangan ini. Bisakah dia menahannya? Cheng Jian, bisakah kamu memberitahu pertarungan apa yang ditumbuhkan oleh Huang Xiaolong? Duan Wuhen tidak bisa menolak untuk bertanya. Cheng Jian menggelengkan kepalanya, menteri ini tidak tahu. Ini juga pertama kalinya dia melihat jenis pertempuran Ki milik Huang Xiaolong. Pada saat itu, Huang Xiaolong melompat dari tubuh naga hitam, mendarat dengan lembut di panggung pertempuran. Xie Putih menggosok luka di dadanya, dan sedikit kerutan muncul di antara alisnya. Keinginan kuat untuk bertarung berkobar di matanya. Huang Xiaolong, aku akui roh kembaranmu memang kuat, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan kalah darimu seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, Phoenix api hitam kabur dan mulai bergabung dengan Xie Putih, yang memulai transformasi jiwa. Setelah bergabung dengan Black Flame Phoenix, tekanan yang keluar dari Xie Putih langsung melonjak, dan terus melambung. Wiliwal turun, awan bergulung, dan langit menjadi gelap. Pusaran energi yang kuat terbentuk dengan Xie Putih digunakan sebagai mata di tengah. Baju besi hitam muncul di tubuh Xie Putih yang mirip dengan baju sirah kuno, hanya menyisakan mulut, mata, dan hidungnya saja. Melihat tindakan Xie Putih, Huang Xiaolong melambaikan tangan ke arah naga hitam dan naga biru melayang di belakangnya. Roh-roh bela diri kembar itu berenang berputar-putar di sekelilingnya, semakin dekat dengannya. Sisik dua warna, hitam dan biru muncul di permukaan kulit Huang Xiaolong. Permukaan skala tajam halus memantulkan cahaya. Gambar seperti tato kepala naga hitam dan biru terwujud di punggung Huang Xiaolong ketika paku naga tajam keluar dari lengan Huang Xiaolong. Momentum Xie Putih berlipat ganda setelah transformasi jiwanya, namun itu hampir melampaui Huang Xiaolong yang jiwanya ditransformasikan dengan roh bela diri naga kembar. Bahkan sebelum menyatu dengan naga itu, kekuatan Huang Xiaolong telah menekan Xie Putih dengan selisih yang kecil dan sekarang itu membuatnya marah. Tyrant Godfinger. Xie Putih mengambil inisiatif menyerang pertama kali setelah transformasi jiwa. Menembus ruang, dia tiba di depan Huang Xiaolong hampir seketika. Satu jari menusuk ke arah Huang Xiaolong, meledak dengan kekuatan tirani yang mampu menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Sebenarnya itu Tyrant Godfinger yang hilang 5 hingga 600 tahun yang lalu. Seorang jenderal berpangkat tinggi di samping Duan Wuhen berseru kaget. Tyrant Godfinger adalah keterampilan pertempuran peringkat tinggi bumi. Cheng Jian juga agak karena terkejut. Serangan jari Xie Putih melaju lebih dekat ke dada Huang Xiaolong, tetapi pada saat yang sama Huang Xiaolong juga mengangkat tinjunya sendiri untuk menyerang langsung terhadap serangan itu. Bab 183, Pertempuran Kota Kekaisaran 15. Ledakan. Gelombang kejut yang meledak bergema di atas panggung.
Finger Tyrant God Xie Putih tersebar dengan satu pukulan dari Huang Xiaolong. Tepatnya, tingkat keterampilan pertempuran hanya meningkatkan kekuatan pertempuran Qi selama serangan. Sebelum pertempuran Qi yang lebih kuat dan lebih kuat, semuanya sia-sia. Tinju Huang Xiaolong melesat ke depan, menyerang tubuh Xie Putih setelah menghamburkan keterampilan pertempuran serangan jarinya. Terkejut, Xie Putih dengan cepat membalas dengan tinjunya, dan pada saat berikutnya kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xie Putih bergetar akibat benturan. Seluruh panjang lengannya mati rasa dan dia terpaksa tersandung kembali berulang kali, sedangkan api hitam dari baju besi Flame Phoenix menyeberang ke tangan Huang Xiaolong dari kontak. Namun pada detik berikutnya, semua orang melihat ketika nyala hitam Phoenix bertemu dengan sisik naga Huang Xiaolong, itu tersebar. Dengan perlindungan sisik naga di tubuhnya, tidak mungkin api hitam Black Flame Phoenix bisa melukai Huang Xiaolong. Siluet Huang Xiaolong mulai bergerak saat dia mengayunkan Blades of Asura di tangannya. Flower of the Outer Shore terwujud lagi, mekar di udara dalam cahaya ungu yang mengilat. Pada saat berikutnya, itu menghilang secara hantu seperti waktu sebelumnya. Namun begitu bunga dari Outer Shore menghilang, Xie Putih mendengus teredam. Dadanya dipukul lagi oleh serangan yang sama. Jiwa Xie Putih mungkin telah berubah dan dilindungi oleh lapisan baju besi api Phoenix hitam, tetapi meskipun begitu, dipukul dengan serangan itu membuatnya merasa sedih. Tempat di mana bunga-bunga menabrak menyebabkan rasa sakit. Tidak hanya itu, Xie Putih samar-samar merasa seolah-olah ada ki dingin yang tak terlukiskan yang tampaknya berasal dari neraka yang perlahan-lahan menyerang tubuhnya. Dia merasa seperti tidak bisa melakukan apapun selain mencoba menggunakan api Phoenix pertempuran hitam ki untuk menekannya. Setelah memiliki tanah serangan pertamanya, Huang Xiaolong kemudian meluncurkan serangan lain. Flower of the Outer Shore mekar lagi dan menyebarkan cahaya bercahaya. Xie Putih ditinggalkan dengan ketidakmampuan untuk menghindar lagi. Flower of the Outer Shore terlalu tak terduga, dan ketika bergerak melintasi ruang, tidak ada riak atau fluktuasi apapun. Bagaimana orang bisa menghindarinya? Kecuali mereka bisa seperti Huang Xiaolong, memiliki kemampuan bersembunyi di dalam saku ruang, itu hampir mustahil. Di bawah panggung, kepala bergetar pada peluang Xie Putih untuk menang. Sebelumnya, Huang Xiaolong tidak bisa lebih dekat dari jarak 10 meter dari Xie Putih karena perlindungan api hitamnya. Tapi sekarang, baju besi api hitam telah kehilangan efeknya di depan Huang Xiaolong. Selain itu, Xie Putih tidak bisa memprediksi atau menghindari serangan Huang Xiaolong. Karenanya, hanya ada kekalahan yang tak terelakkan yang tersisa. 10 menit kemudian, Wrath of the Nether King milik Huang Xiaolong menabrak dada Xie Putih, membuatnya terbang dan jatuh ke tepi area panggung pertempuran. Baru saat itulah Huang Xiaolong menghentikan serangannya. Keempat sudut alun-alun dipenuhi keheningan. Semua orang menyaksikan Xie Putih berjuang berdiri, meskipun dengan cara yang goyah dan tidak stabil. Tiba-tiba, Xie Putih meraung marah. Ledakan pertempuran Qi meledak dari tubuhnya dan dia menyerang Huang Xiaolong. Namun, tepat ketika dia tiba di sisi Huang Xiaolong, dia dipukul dengan satu telapak tangan, kali ini jatuh di luar area panggung pertempuran. Xie Putih, dikalahkan. Ketika Xie Putih tidak lagi bangun setelah 30 napas waktu berlalu sejak jatuh di luar panggung pertempuran, seluruh Duanren Square meledak dengan sorak-sorai. Suara gemuruh itu seperti tidak pernah berakhirnya gelombang pasang dan butuh waktu lama sebelum surut. Pertarungan terakhir ini akhirnya berakhir. Pemenang tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini sebenarnya adalah Huang Xiaolong. Tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa itu akan menjadi seperti ini. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Huang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar yang luar biasa. Dan naga biru primordial divine terkuatnya adalah roh bela diri yang belum pernah muncul di Martial Spirit World sebelumnya. Pertarungan mungkin telah berakhir, tetapi emosi semua orang masih memuncak. Pertempuran yang mereka saksikan hari ini jauh lebih menggetarkan dari yang mereka perkirakan. Ini semua karena Huang Xiaolong. Bahkan Duan Wuhen dan Cheng Jian merasa kaget. Mungkin bahkan Imperial Father akan merasa terkejut ketika kami melaporkan hasilnya kepadanya nanti. Pikir Duan Wuhen. Beberapa saat kemudian, Cheng Jian mengumumkan kemenangan Huang Xiaolong di pertempuran terakhir. Ketika suara Cheng Jian berakhir, gelombang sorakan dan tepuk tangan memekakkan telinga terdengar di kerumunan. Meskipun kompetisi berakhir, hadiah tidak akan diberikan sampai hari berikutnya. Huang Xiaolong melangkah keluar dari panggung pertempuran, dan dalam perjalanan kembali ke kursinya, ia melewati Pang Yu. Pang Yu memaksakan senyum canggung saat kakinya mundur dengan cara bingung, membuka jalan lebar untuk Huang Xiaolong. Baru setelah Huang Xiaolong pindah lebih jauh Pang Yu berani bernafas lega. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia beruntung tidak membasahi celananya. Ketika Huang Xiaolong keluar dari arena pertempuran, para mises muda, tuan muda, dan rakyat jelata memuji namanya dengan keras, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Nyanyian tiga kata ini bergema di Duanren Square untuk waktu yang sangat lama karena gelombang demi gelombang tumbuh semakin keras. Pada titik ini, Huang Xiaolong sudah dinaikkan ke status idola oleh beberapa pemuda yang sedang tumbuh dari keluarga ini. Roh bela diri kembar luar biasa dari jenis yang sama. Bakat yang luar biasa, dia adalah yang pertama dalam sejarah panjang Yayasan Kekaisaran Duanren. Dari segala arah, orang banyak mengerumuni Huang Xiaolong. Untungnya dia menyuruh Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou untuk menangkis mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi tugas berat bagi Huang Xiaolong untuk meninggalkan alun-alun dengan pakaiannya tetap utuh setelah digesek oleh cengkeraman anak muda keluarga bangsawan yang berteriak-teriak mengejarnya. Kemungkinan besar, lapisan kulitnya akan tergores dari semua tangan yang menggosok tubuhnya. Hanya setelah Huang Xiaolong meninggalkan Duanren Square, itu kembali ke ketenangan kosong yang biasa. Di kamar pribadi kedua dari Unforgettable Intoxication Restaurant, Yao Fei menatap tajam pada Yang Gang dan Pang Yu dengan ekspresi gelap.
Sampah. Yao Fei membentak dengan dingin. Baik Yang Gang dan Pang Yu bergetar di bawah tatapan. Tapi aku tidak menyangka Huang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar yang luar biasa, bahkan menyebabkan Xie Putih tidak menjadi lawannya. Suara Yao Fei dingin sekali, haus darah merah bersinar di matanya. Semangat bela diri kembar yang luar biasa. Dan ada kemungkinan naga biru itu kelas 14. Kelas 14. Jenis keberadaan legendaris yang hanya direkam dalam naskah kuno ini sebenarnya muncul dalam tubuh keluarga kecil Huang Xiaolong. Jika Yao Fei memiliki bakat seperti itu, dan dengan sumber daya dari keluarga Yao-nya, dia pasti akan masuk ke ranah Sein. Benci. Yao Fei tiba-tiba berteriak. Tekanan kuat muncul dari dirinya, langsung mengubah kursi di sampingnya menjadi debu. Yang Gang dan Pang Yu takut untuk mundur dengan cepat, kedua wajah mereka pucat. Namun di saat berikutnya, Yao Fei memusatkan emosinya. Matanya yang dingin menyapu wajah Yang Gang dan Pang Yu, tidak apa-apa, kalian berdua bisa pergi. Yang Gang dan Pang Yu tertegun pada awalnya dan kemudian menganggukkan kepala mereka dengan kuat sebelum melarikan diri seolah-olah hidup mereka dalam bahaya. Pada saat yang sama, jauh di dalam istana bawah tanah di dalam istana Kekaisaran Duanren, Kaisar Duanren mendengarkan putranya dan Menteri Cheng Jian melaporkan hasil pertempuran kota Kekaisaran. Dia juga heran. Roh bela diri kembaran yang luar biasa. Ini sebenarnya adalah roh bela diri kembaran yang luar biasa. Kaisar Duanren bergumam pelan pada dirinya sendiri agak gembira, menyebabkan kesopanannya yang bermartabat seperti biasa tergelincir. Duan Wuhen terkejut ketika dia melihat reaksi ayah kekaisarannya. Dia belum pernah melihat ayah kekaisarannya menjatuhkan semua kepura-puraan dengan cara apapun, tampaknya bersinar di antara matanya adalah jejak harapan dan kegembiraan. Cheng Jian juga terkejut ketika mengamati reaksi dramatis Kaisar Duanren. Beberapa saat kemudian, Kaisar Duanren menyadari kesalahannya. Sembuh, ia menekankan, besok, setelah upacara pemberian hadiah selesai, bawalah Huang Xiaolong untuk menemui aku. Ayah kekaisaran ingin bertemu Huang Xiaolong. Duan Wuhen bingung dan terkejut dengan permintaan itu. Sudah bertahun-tahun sejak Kaisar Duanren ingin bertemu dengan para jenius dari pertempuran kota kekaisaran, bahkan pemenang tempat pertama tahun-tahun sebelumnya tidak memiliki hak istimewa ini. Benar, Kaisar Duanren menegaskan. Ya Bapak Imperial, Duan Wuhen menjawab dengan hormat, tidak berani bertanya terlalu banyak. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Duan Wuhen dan Cheng Jian memberi hormat dan mundur dari ruangan dengan tenang. Bab 184, membeli kawasan Southern Hill. Di pihak Huang Xiaolong, setelah meninggalkan Duanren Square, mereka berempat, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou, menuju pasar perdagangan properti. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah akomodasi sesegera mungkin, maka mereka berempat akan tidur di jalanan lagi. Juara pertempuran kota kekaisaran tidur di jalanan. Jika ada yang tahu, dia akan berubah menjadi bahan tertawaan kekaisaran. Segera, Huang Xiaolong dan ketiganya mencapai pasar properti, melewati sebuah bisnis bernama Trusty Heaven Firm. Berhenti di sini, keempatnya masuk. Ada 3 perusahaan raksasa di Kekaisaran Duanren, satu bernama Million Treasure House dan memiliki koneksi dengan keluarga Huang karena itu milik keluarga Guo. Salah satu milik keluarga Xie di mana Xie Putih berada, yang disebut Eternal Prosper Firm. Yang terakhir adalah di mana mereka sekarang, Trusty Heaven Firm. Seketika Huang Xiaolong berjalan ke aula besar, seruan nyaring terdengar di aula, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menoleh dan melihat seorang pria parubaya yang mengenakan seragam perusahaan menatapnya dengan ekspresi terperangah di wajahnya. Pria parubaya itu mempercepat langkahnya sampai dia berhenti di depan Huang Xiaolong, tertawa kegirangan, benar-benar yang nobel Huang, tamu langka, benar-benar tamu langka. Silahkan, aku sendiri baru saja kembali dari Duanren Square, aku pikir mata aku sedang mempermainkan aku. Petik 2. Setelah pertempuran kota kekaisaran, ada banyak yang bisa dengan mudah mengenali wajah Huang Xiaolong. Persis seperti itu, di bawah mata yang melebar kaget dari tamu lain di aula besar terluar, pria parubaya itu membawa Huang Xiaolong dan kelompoknya ke aula dalam yang lebih pribadi. Setelah perkenalan singkat, nama pria parubaya itu dikenal sebagai Zhou Hua, supervisor kantor pusat Trusty Heaven. Mengetahui tujuan Huang Xiaolong, Zhou Hua menyeringai dan bertanya, apakah Yang Nobel Huang memiliki lokasi yang disukai? Huang Xiaolong berpikir sejenak, lokasi tidak penting, titik vitalnya harus besar semakin baik. Zhou Hua dengan cepat merekomendasikan beberapa tempat kepada Huang Xiaolong dan pada akhirnya, Huang Xiaolong memilih tempat yang disebut Southern Hill Estate. Di antara beberapa tempat yang disarankan Zhou Hua, Southern Hill Estate adalah yang terbesar dan paling terpencil, sesuai dengan persyaratan Huang Xiaolong. Tetapi ketika Huang Xiaolong hendak membayar, Zhou Hua menolak, tertawa dan berkata, tidak perlu. Karena Yang Nobel Huang menyukai estate Bukit Selatan itu, maka itu milik Yang Nobel Huang. Petik 2. Tidak perlu. Sekarang giliran Huang Xiaolong menjadi kesalahan besar. Southern Hill Estate meliput demesne lebih dari 10.000 meter persegi. Mungkin sedikit terpencil tapi setiap inci tanah di kota Kekaisaran Duanren dihitung dengan seember emas. Tempat seperti Southern Hill Estate akan menelan biaya setidaknya 20 hingga 30 juta koin emas. Firma surga Trusty ini sebenarnya ingin memberikannya gratis. Betul, ambillah Southern Hill Estate ini sebagai hadiah ucapan selamat kepada Yang Nobel Huang dari firma surgawi terpercaya kami karena memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran tahun ini. Zhou Hua tersenyum, adapun tingkat otoritas ini, aku masih bisa membuat keputusan. Huang Xiaolong merenung dalam diam. Yang Nobel Huang tidak perlu menolak, ini hanya tanda kecil dari firma surga Trusty kami. Zhou Hua membujuk lagi. Baiklah kalau begitu. Huang Xiaolong mengangguk. Karena pihak lain bersikeras, dia akan diwajibkan.
Melihat Huang Xiaolong akhirnya setuju, wajah Zuo Hua bersinar dengan senyum lebar, "Yang Nobel Huang, apakah kamu juga membutuhkan beberapa budak? Ayo, biarkan aku tunjukkan toko perusahaan kami di pasar budak." Petik 2. Menyaksikan Zhou Hua mengundangnya dengan antusias, kelompok beranggotakan 4 orang Huang Xiaolong pergi bersama Zhou Hua ke toko pasar budak Trusty Heaven Firm. Pada akhirnya, Huang Xiaolong memilih 32 budak. Ketika Huang Xiaolong menyelesaikannya, Zuo Hua secara pribadi memimpin jalan bagi Huang Xiaolong saat mereka melakukan perjalanan ke Southern Hill Estate. The Southern Hill Estate membelakangi sebuah bukit kecil dan bagian dalam manor didekorasi dengan elegan, tetapi karena itu dilarang selama periode waktu tertentu, gulma tinggi tumbuh di sebagian besar halaman dan taman. Kamar tertutup debu setebal 1 inci. Fei Hou pergi untuk mengatur para budak, mengawasi pekerjaan pembersihan. Huang Xiaolong cukup puas ketika melihat kehijauan pegunungan batu dan danau hijau di Southern Hill Estate setelah para budak baru membersihkan tempat itu. Dalam beberapa hari mendatang, Southern Hill Estate ini akan menjadi rumah barunya. Ketika tiba saatnya bagi keluarga Huang untuk pindah, mereka kemungkinan akan menetap di sini secara permanen. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka akan tetap tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah memberi Huang Xiaolong tur ke Southern Hill Manor, Zuo Hua pergi, mengingatkan Huang Xiaolong untuk mencarinya jika dia membutuhkan sesuatu. Dia mengatakan bahwa selama itu dalam kekuatan dan kemampuannya dia pasti akan membantu, kemudian berbalik dan pergi. Huang Xiaolong memperhatikan sosok Zuo Hua untuk sementara waktu sebelum kembali ke istana. Pada saat ini, langit sudah gelap. Huang Xiaolong memerintahkan para budak untuk membuat api unggun yang dia tempatkan beberapa daging binatang buas untuk dipanggang, menaburkan beberapa rempah-rempah di atasnya. Kemudian, dia mengeluarkan kendi dari Beauty Allure Wine, Fury Wine, dan Snow Moon Wine dari Asura Ring dan mulai minum dengan Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou. Sudah cukup lama sejak Huang Xiaolong merasa santai ini. Memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran adalah, dengan cara, suatu prestasi yang lebih mulia daripada menjadi juara seni bela diri di bumi kuno. Pada saat ini, Huang Xiaolong puas dengan prestasinya. Meskipun dia mengekspos bakat roh kembarnya yang luar biasa di pertempuran kota kekaisaran, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Sebelum dia bertarung dengan Xie Putih, dia telah memikirkan kemungkinan memanggil roh kembarnya untuk mengalahkannya. Semangat bela diri kembarnya terbuka tetapi dia memiliki kartu-kartu lain di balik lengan bajunya. Mengolah kitab metamorfosis tubuh, ia juga memiliki kekuatan internalnya yang tetap merupakan faktor tersembunyi. Selain itu, ia tidak mengungkapkan pagoda harta karun linglong atau cincin binding dewa. Selain keterampilan warisan di dalam harta karun surgawi, harta karun surgawi itu sendiri dapat digunakan sebagai senjata. Sebagai contoh, setelah membuka lapisan kedua pagoda harta karun linglong, itu bisa dipanggil. Setelah dia mengaktifkan 2 arai, 1000 penghancuran iblis meliputi arai dan surga dan bumi asal menghidupkan arai, dia bisa menyedot lawan ke dalam 1000 bis cauldron dan memperbaiki mereka secara langsung. Sedangkan God Binding Ring sebagai senjata bisa membekukan lawan dan ruang di sekitarnya. Selain itu, seiring Huang Xiaolong tumbuh lebih kuat, bahkan mungkin baginya untuk menghentikan pernapasan dan pikiran seseorang. Menghentikan napas dan pikiran seseorang, betapa mengerikannya kekuatan ini. Fei Hou, apa yang kamu temukan? Menghirup anggur, Huang Xiaolong bertanya. Fei Hou menjawab dengan hormat, membalas Sovereign. Dari penyelidikan aku, meskipun Yao Fei ini berdiri di tempat kedua di antara 5 bangsawan muda dari Imperial City, diyakini kekuatannya tidak lebih lemah dari Duan Wuhen. Petik 2. Tidak lebih lemah dari Duan Wuhen. Huang Xiaolong terkejut, dia tidak pernah berpikir Yao Fei sekuat itu. Status Yao Fei di keluarga Yao sangat tinggi. Dia sangat disukai dan telah menerima banyak perhatian dari patriark. Selain kekuatan dan pengaruh keluarga Yao, Yao Fei ini memelihara kekuatan besarnya sendiri. Jika Yao Fei menggunakannya, menghancurkan sebuah kerajaan kecil seperti kerajaan Luo Tong tidaklah sulit. Petik 2. Mata Huang Xiaolong menyipit. Memusnahkan kerajaan itu tidak sulit. Pasukan Yao Fei ini memang melebihi asumsi Huang Xiaolong. Selain itu, ada keluarga Yao yang memiliki lebih dari 2000 tahun warisan di belakangnya. Kekuatan-kekuatan ini bahkan lebih mengakar dan tak terduga. Pada saat ini, Zhao Su tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir ketika dia menatap ke arah tertentu dalam kekosongan kosong. Karena kamu sudah datang, maka pergilah ke sini. Zhao Su menunjuk satu jari ke kekosongan, dan hitam orang tua berpakaian anjlok dari atas. Bahkan saat dia jatuh, ada ekspresi ketakutan di wajahnya sambil menatap Zhao Su. Jelas, dia tidak menyangka akan ditemukan saat menyembunyikan dirinya, menyatu dengan kegelapan. Selain itu, dia perhatikan setelah jatuh, seluruh tubuh dan anggota tubuhnya tidak bergerak. Manipulasi ruang. Otaknya berdengung dengan pikiran ini. Bab 185, menyempurnakan pakar Xiantian. Manipulasi ruang. Seorang ahli alam Sein. Itu pasti ahli alam Sein yang hebat. Ketakutan berliku-liku dalam hati orang tua itu, bukankah Nobel yang Heartless mengatakan Huang Xiaolong hanya memiliki satu ahli orde ke-10 Xiantian di sisinya. Jadi, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Kata-kata Huang Xiaolong diucapkan perlahan, namun es di dalamnya tidak salah lagi. Pria tua berpakaian hitam itu terbangun dari terornya tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya membuat wajah Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou menjadi suram. Huang Xiaolong mengangkat tangan untuk mencegah mereka melakukan apapun, lalu dia mengarahkan jari ke tubuh lelaki tua itu, mengirimkan asuraki dingin ke dalam tubuhnya yang masuk dari 7 lubang. Pria tua berpakaian hitam itu merasa seolah-olah jutaan semut menggigitnya, lolongan menyedihkan bergema dari tenggorokannya. Huang Xiaolong menyaksikan dengan ekspresi dingin. Setelah ki dingin Asura menyerbu tubuh, bahkan tidak seorang ahli alam Sein bisa menahan siksaan yang dibawanya tanpa menekannya dengan pertempuran ki.
Selain itu, pria tua berpakaian hitam ini bukan ahli alam Sein. Kedua tangan lelaki tua itu mencakar dadanya sendiri. Dalam waktu singkat napas, darah sudah menodai tangan dan tubuhnya. Itu Noble Heartless yang, dia mengirimku. Pada akhirnya, pria tua berpakaian hitam itu tidak bisa mentolerir rasa sakit yang menusuk lagi dan berteriak dalam semburan napas pendek. Mulia muda yang tak berperasaan. Huang Xiaolong mencibir. Faktanya, bahkan jika orang tua itu tidak memberitahunya, dia sudah bisa menebak siapa dalang itu. Kekuatan pria tua berpakaian hitam ini tidak lemah sama sekali. Dia kemungkinan besar adalah Xiantian Eight Order atau ahli Orde ke-9. Ketika memikirkan siapa yang memiliki dendam terhadapnya dan juga memiliki kemampuan untuk mengirim ahli Xiantian Eight atau Nin Order, satu-satunya orang sampai saat ini adalah Noble yang Heartless. Tolong, aku mohon, lepaskan aku. Pria tua itu memohon belas kasihan begitu dia menamai tuannya. Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou memandang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap pria tua itu dan tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia berbalik dan berkata kepada Yu Ming dan Fei Hou, kalian berdua mengawasi. Zhao Su, bantu aku. Dengan ini, Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong. Meskipun baik Yu Ming maupun Fei Hou tidak tahu apa yang direncanakan oleh Huang Xiaolong, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Mengakui perintah Huang Xiaolong dengan hormat, mereka menghilang dari tempat dalam sekejap untuk mengawasi daerah sekitarnya. Sovereign, kamu. Zhao Su juga sedikit ragu. Kirim ki pertempuranmu ke tubuhku, kata Huang Xiaolong. Masih ragu, Zhao Su bertindak sesuai dengan perintah Huang Xiaolong. Mengedarkan ki pertempurannya, kedua telapak tangannya diletakkan di punggung Huang Xiaolong dan energi yang kuat memasuki tubuh Huang Xiaolong. Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong menamparkan telapak tangannya ke pagoda harta karun Linglong yang mengambang di depannya. Dalam sekejap, 1000 bis cauldron di lapisan kedua meledak dalam cahaya yang bersinar. Tousan Demon Engulfing Destruction Array memicu kekuatan hisap kuat yang menelan pria tua berpakaian hitam itu seketika ke dalam 1000 bis cauldron. Menyaksikan pagoda harta karun Linglong menyedot lelaki tua itu, Zhao Su, Yu Ming dan Fei Hou yang berjaga di dekatnya hampir saja bola matanya keluar dari rongganya. Ketiganya sadar Huang Xiaolong memiliki pagoda harta karun Linglong, tetapi tidak ada yang tahu itu bisa digunakan dengan cara ini. Tepat di depan tiga pasang mata yang terkejut, pagoda harta Linglong bersinar semakin cerah saat bergetar dengan kuat. Dari dalam pagoda terdengar suara memohon pria tua itu. Huang Xiaolong, aku mohon, lepaskan aku. Biarkan aku pergi, aku bersedia untuk menyerah padamu dan mengakuimu sebagai tuanku. Petik 2. Butuh penebusan dosa berat selama 600 tahun untuk mencapai kultivasi aku hari ini. Aku seorang ahli Orde Xiantian ke-8, aku tidak ingin mati. Huang Xiaolong, aku mohon padamu, aku tidak ingin mati, biarkan aku pergi. Petik 2. Mendengarkan teriakan mengerikan yang datang dari dalam pagoda, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou merasa merinding mengalir di leher mereka. Pada saat ini, surga dan bumi asal Reverting Array hidup kembali. Api asal yang terbakar membakar sangat mirip dengan tungku pelebur besi, mencetak orang tua berpakaian hitam. Meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu mengedarkan pertempurannya ki untuk mencegah nyala api yang membakar, nyala api yang berasal kembali terus merambah, menginvasi tubuh internalnya dan memanggangnya hidup-hidup dari dalam keluar. Siksaan luar biasa itu lebih dari yang bisa ditanggung pria tua berpakaian hitam itu. Rasa sakit ini berkali-kali lebih buruk daripada ki dingin Asura mengikis tubuhnya, berkali-kali lebih tak tertahankan. Mendengar tangisan tragis lelaki tua itu, Huang Xiaolong membiarkan Zhao Su untuk terus mentransmisikan pertempuran ki ke dalam tubuhnya untuk memasok surga dan bumi asal Reverting Array, memicu ke asal api kembali ke dalam api untuk menari liar. Pria tua berpakaian hitam ini mungkin memohon belas kasihan pada saat ini, mengklaim kesediaan untuk melayani di bawah Huang Xiaolong, tetapi di sisi lain dari dinding itu adalah nobel muda yang tak berperasaan. Siapa yang tahu kapan lelaki tua itu akan berbalik dan menggigitnya. Dengan demikian, tanpa kepercayaan dan keyakinan mutlak, tidak mungkin bagi Huang Xiaolong untuk menjaga orang seperti itu di sisinya. Hanya satu cara yang tersisa, penyempurnaan yang kuat. Karena Tousan Bis Cauldron ini bisa menyaring Core Beast menjadi pelet roh, maka teori yang sama harus diterapkan pada seorang pejuang manusia. Mereka juga, sangat mungkin, dapat disempurnakan menjadi pelet roh. Seorang ahli Ordo ke-8 Xiantian memiliki konsentrasi yang kaya dari pertempuran ki di Meridian dan Laut Ki mereka. Tidak hanya itu, esensi daging dan darah mereka sebanding dengan eliksir bermutu tinggi. Di dalam 1000 Bis Cauldron, pria tua berpakaian hitam bertahan dengan mengedarkan pertempuran ki untuk melawan dan berhasil melakukannya selama lebih dari 1 jam. Lambat laun tangis semakin melemah dan akhirnya nyaris tidak ada bisikan keluar, kemudian benar-benar menghilang. Ketika suara pria tua berpakaian hitam itu benar-benar berhenti, cahaya radiasi yang menyelimuti pagoda harta karun Linglong tumbuh lebih besar dan lebih terang. Hal yang sama terjadi pada 1000 Bis Cauldron di lapisan kedua pagoda harta karun Linglong. Cahaya yang menyilaukan menyala. 4 jam kemudian, 1000 Bis Cauldron tiba-tiba mengeluarkan dengungan mendayu-dayu ketika pilar cahaya melonjak ke langit dari tutup kuali. Sebuah pelet roh bundar seukuran ibu jari terbang keluar dari kuali, muncul di atas pagoda harta karun Linglong. Penampilan roh pelet langsung membawa petir dan gemuruh awan gelap di langit di atas. Sebuah prisma cahaya gemilang berputar-putar di udara, dan raungan harimau yang samar terdengar dari halaman belakang perkebunan. Bayangan nyata harimau hitam putih muncul dan perlahan menghilang. Energi spiritual di sekitar Southern Hill Estate sangat berfluktuasi. Mata Yu Ming dan Fei Hou menatap lurus ke pelet roh yang melayang di atas pagoda harta karun Linglong. Bahkan Zhao Su tertangkap sedang menatap ke atas. Kelas 7 Spirit dan ketiganya serentak berseru.
Ketika penyempurnaan dari pelet roh kelas 7 dan di atas berhasil, sebuah manifestasi dari beberapa jenis akan muncul di langit, memicu perubahan besar dalam energi spiritual di sekitarnya. Menyempurnakan pelet roh kelas 7 dan di atas sangat sulit dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Bahkan jika seseorang memiliki semua bahan yang diperlukan, tidak ada jaminan dalam mengembun pelet. Namun, Huang Xiaolong melakukannya dengan bantuan pagoda harta karun Linglong. Setelah mengatasi keterkejutan mereka, mereka berbalik untuk menatap pagoda harta karun Linglong dengan takjub. Bukankah ini berarti bahwa dengan menggunakan Linglong Tracer Pagoda, mereka dapat menyuling kelas 8, kelas 9, dan mungkin bahkan pelet roh kelas 10? Menonton pikiran mereka dengan jelas berkedip di wajah mereka, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Yang benar adalah, jika bukan karena kehadiran Zhao Su, bantuan dari seorang ahli alam Sein, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pria tua itu bahkan dengan pagoda harta karun Linglong. Ini terutama terjadi ketika Huang Xiaolong mencatat bahwa jumlah energi yang dibutuhkan oleh 1000 penghancuran iblis dan surga dan bumi asal reverting arai terlalu mengkhawatirkan. Zhao Su adalah ahli alam Sein tingkat tinggi, bukan seseorang yang baru saja menerobos ke alam Sein awal, sehingga kelimpahan ki pertempurannya sulit dibayangkan. Tapi untuk memperbaiki menjadi orang tua berpakaian hitam, 1000 bis cauldron sebenarnya menyedot lebih dari setengah cadangan pertempuran ki Zhao Su. Lebih dari setengah. Ergo, batu roh sangat penting. Batu roh kelas 3 sudah cukup untuk memperbaiki pelet roh kelas 5, batu roh kelas 2 dapat mendukung proses perbaikan untuk pelet roh kelas 6. Singkatnya, untuk memperbaiki pelet roh kelas 7 ia membutuhkan batu roh kelas 1. Namun, rumah lelang dan perdagangan jarang memiliki batu roh kelas 1 untuk dilelang atau diperdagangkan, di mana dia akan mendapatkannya. Huang Xiaolong melenturkan telapak tangannya dan memukul pelet bundar yang melayang di udara ke telapak tangannya. Samar-samar, bayangan harimau hitam dan putih bisa terlihat berkeliaran di dalam. Ini adalah roh bela diri pria tua berpakaian hitam yang disempurnakan menjadi pelet juga oleh 1000 bis cauldron. Dikatakan pelet roh kelas 7 tidak hanya meningkatkan ki pertempuran seseorang secara substansial, tetapi juga meningkatkan pertahanan fisik daging dan memperkuat organ internal serta jiwa. Huang Xiaolong menggulung pelet bundar di tangannya, berpikir untuk dirinya sendiri. Langit menyinari. Di pagi hari, dia harus hadir di lapangan Duan Ren untuk menerima hadiahnya. Jadi, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunggu sampai dia kembali sebelum mengkonsumsi pelet roh. Article 2 of 2. Bab 186, kurang ajar. Bab 186, kurang ajar. Karena memiliki terlalu banyak pertempuran, ki terkuras darinya dan diserap oleh 1000 bis cauldron ketika memperbaiki lelaki tua itu, Huang Xiaolong menyuruh Zhao Su untuk beristirahat sementara Yu Ming dan Fei Hou menangani masalah Southern Hill Estate. Mempertimbangkan masalah akomodasi diselesaikan, langkah selanjutnya adalah memindahkan keluarga Huang dari kerajaan Luotong. Pada saat ini, di aula utama sebuah halaman di bagian utara Yao Manor, Yao Fei mondar-mandir dengan ekspresi suram, emosi tak pasti berputar di kedalaman matanya. Di sisi aula besar berdiri Yang Gang dan Pang Yu. Menonton ekspresi Yao Fei, tak satu pun dari mereka berani berbicara. Sudah lama kemudian sebelum Yang Gang berhasil mengumpulkan keberanian, memberanikan diri dengan hati-hati, Nobel yang heartless, mungkinkah bahwa senior sang sudah? Tubuh Yao Fei berputar, tatapannya mirip dengan pisau mematikan yang mengarah ke Yang Gang, langsung membuat dia diam. Baiklah, kalian berdua tinggalkan aku untuk saat ini. Nanti kamu masih harus hadir untuk menerima hadiah. Yao Fei berbicara dengan lembut. Ya, Nobel yang heartless. Yang Gang dan Pang Yu menjawab serempak dan mundur. Melihat mereka pergi, Yao Fei tiba-tiba bertepuk tangan. Dalam kehampaan di atas, seorang pria berpakaian hitam yang diselimuti kabut hitam misterius muncul. Pergi mencari tahu apa yang terjadi pada Zhang Liang, mengapa dia belum kembali. Suara Yao Fei rendah dan serius saat dia mengeluarkan perintah. Ya, Yang Nobel. Pria berpakaian hitam itu mengakui dengan hormat dan menghilang dengan kabur, tidak sedikit pun fluktuasi dalam kedatangan atau pergi. Ketika pria berpakaian hitam itu pergi, Yao Fei duduk, alisnya dikerutkan kening saat dia merenung. Dia tahu apa yang coba disiratkan Yang Gang sebelumnya. Huang Xiaolong mendeteksi keberadaan Zhang Liang. Petik 2. Tidak, Yao Fei menggelengkan kepalanya. Dia jelas memahami kekuatan Zhang Liang. Menambahkan kemampuan roh bela dirinya yang memberinya kemampuan untuk sepenuhnya menyatu dengan kegelapan malam, tidak ada jejak napas yang bisa dideteksi. Bahkan ahli ranah Xiantian di sisi Huang Xiaolong mungkin bisa mendeteksi keberadaan Zhang Liang. Meski begitu, beberapa jam berlalu. Mengapa Zhang Liang tidak kembali? Yao Fei duduk di aula utama, menunggu pria berpakaian hitam untuk kembali dengan laporannya. Segera, cahaya pagi menerangi langit. Huang Xiaolong menelan mutiara naga api dan menghabiskan waktu menyesuaikan kondisinya di medan perang kuno sebelum keluar lagi. Namun, ketika dia datang ke aula besar rumah bangsawan, dia melihat Zhao Su menunggunya di sana. Ketika dia mendengar Zhao Su memintanya untuk datang bersamanya ke Istana Kekaisaran Duan Ren untuk upacara pemberian hadiah, Huang Xiaolong merasa tidak tertarik. Kamu ingin ikut dengan aku ke Istana Kekaisaran Duan Ren? Zhao Su mengangguk, bawahan ini akan merasa lebih terjamin keselamatan sovereign dengan cara ini. Dan juga, ada seorang kenalan lama yang ingin aku lihat. Petik 2. Kenalan lama. Huang Xiaolong bingung, sebenarnya ada seorang kenalan lama Zhao Su di Istana Kekaisaran Duan Ren. Meskipun Huang Xiaolong ingin tahu tentang identitas orang ini, dia tidak bertanya siapa orang ini. Mengangguk perjanjiannya, dia berkata, oke, kita akan berangkat sebentar lagi. Pada saat ini, 100 tempat jenius pertama sedang berjalan ke Istana Kekaisaran Duan Ren dari berbagai arah untuk menerima hadiah mereka. Setiap orang diizinkan membawa satu penjaga pribadi ke Istana Kekaisaran.
Dengan demikian, Yu Ming dan Fei Hou ditinggalkan mengawasi Southern Hill Estate, membuat pengaturan dan persiapan yang diperlukan untuk memindahkan keluarga Huang ke kota Kekaisaran Duanren sementara Huang Xiaolong dan Zhao Su melangkah keluar dari perkebunan, menuju ke arah Istana Kekaisaran untuk terima kemenangannya. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong dan Zhao Su untuk mencapai pintu masuk utama Istana Kekaisaran Duanren. Secara kebetulan, dia bertemu Cui Li yang tiba pada waktu yang sama dengannya. Mengikuti di belakang Cui Li adalah seorang wanita tua yang cantik. Meskipun dia berkonsentrasi dan menyembunyikan fluktuasi napasnya, Huang Xiaolong tahu bahwa dia adalah karakter yang kuat. Tatapan Huang Xiaolong dan Cui Li bertemu di tengah jalan, dan di mata Cui Li, ada kegembiraan bersama dengan sedikit keraguan. Huang Xiaolong hanya mengangguk padanya dan terus berjalan maju dengan Zhao Su melalui pintu Istana Kekaisaran. Para penjaga yang berdiri di kedua sisi pintu masuk mengenali Huang Xiaolong dalam sekejap, karena itu tidak ada yang menghentikan atau mempertanyakan identitas Huang Xiaolong. Cui Li berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi sedih yang samar yang bercampur dengan kerumitan. Dia itu Huang Xiaolong. Wanita cantik di belakang Cui Li bertanya. Cui Li mengangguk, ya, bibi kecil, itu dia. Bukan anak muda yang buruk. Sayangnya, dia menyinggung nobel muda yang tak berperasaan. Wanita cantik itu berbicara, Huang Xiaolong ini memang bakat langka, memiliki roh-roh kembaran yang luar biasa. Tetapi dia tidak menyadari betapa menakutkannya pengaruh dan kekuatan nobel yang hard yang jauh dan mendalam membentang. Kekuatan keluarga Yao di belakang nobel muda tanpa hati melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Petik 2. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dengan kasihan, jika aku jadi dia, aku tidak akan menyinggung nobel muda yang tak berperasaan. Bibi kecil, mari kita masuk. Cui Li diam-diam mengubah topik pembicaraan. Oke, dia mengangguk. Di depan, Huang Xiaolong dan Zhao Su sedang dipimpin oleh dua penjaga Istana Kekaisaran, tiba di sebuah alun-alun besar di halaman istana. Alun-alun ini mungkin terlihat kerdil dibandingkan dengan Duanren Square yang berada tepat di seberang pintu masuk utama Istana Kekaisaran Duanren, tetapi dengan kapasitas untuk menampung 30 hingga 40 ribu orang, ukurannya tidak kecil. Dua penjaga Istana Kekaisaran membawa Huang Xiaolong dan Zhao Su ke depan alun-alun di mana sebagian besar jenius lainnya telah tiba, termasuk Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani. Ketika 100 jenius yang berkumpul melihat Huang Xiaolong, yang paling tidak sadar mundur selangkah, membuat jalan baginya ketika mereka memandangnya dengan kagum, Yang Gang dan Pang Yu adalah sama. Memperhatikan reaksi dan ekspresi Yang Gang dan Pang Yu, Huang Xiaolong tetap menyendiri, berdiri di tempatnya, dan menunggu upacara dimulai. Setelah Huang Xiaolong, Cui Li kemudian tiba dan berdiri menunggu tidak terlalu jauh dari Huang Xiaolong, matanya yang cantik menatap bagian belakang siluetnya. Beberapa saat setelah Cui Li, keributan kecil berdesir di antara kerumunan. Xie Putih. Ini Xie Putih, dia ada di sini. Huang Xiaolong menoleh dan melihat Xie Putih mengenakan perlengkapan perang merah menyala, berjalan mendekat. Di belakangnya adalah orang tua yang memakai perlengkapan perang api merah yang sama. Sama seperti pertama kalinya Huang Xiaolong melihat Xie Putih di arena pertempuran di Duanren Square, Xie Putih berjalan dengan aura yang mendominasi, bangga dan percaya diri seolah-olah dia tidak kalah dengan Huang Xiaolong sehari sebelumnya. Xie Putih berjalan menuju Huang Xiaolong. Menonton ini, Pang Yu dan Yang Gang sedang gloating di dalam, menunggu pertunjukan yang bagus. Dan tepat ketika Yang Gang dan Pang Yu berpikir Xie Putih akan bertarung dengan Huang Xiaolong, Xie Putih tiba-tiba tersenyum, aku menerima kekalahan kemarin tanpa keraguan. Dia bahkan mengulurkan tangannya ke Huang Xiaolong. Semua orang agape di tempat kejadian. Rahang jatuh, hampir menyentuh tanah. Mata Huang Xiaolong bertemu Yang Gang dan Pang Yu, dan kemudian dia mengulurkan tangannya sendiri, menggenggam tangan Xie Putih dalam jabat tangan. Mungkin inilah yang mereka sebut tidak selaras tanpa perselisihan. Dalam pandangan Huang Xiaolong, keduanya adalah jenis orang yang sama. Xie Putih memancarkan dominasi, kebanggaan, dan kepercayaan diri tetapi jauh di dalam inti Huang Xiaolong. Ia juga sama, mendominasi, sombong, bangga, dan percaya diri. Dan ketika kekuatannya terus tumbuh lebih kuat, kualitas-kualitas ini akan menampakkan diri. Keduanya menghargai kualitas yang sama di yang lain. Pada saat ini, suara tepuk tangan nyaring bergema di alun-alun. Semua orang tersentak dari linglung mereka dan melihat ke atas. Duan Wuhen dan Cheng Jian berjalan menuju mereka, dikawal oleh sekelompok penjaga Istana Kekaisaran. Huang Xiaolong dan Xie Putih mengambil tangan mereka. Menyapa Yang Mulia Pangeran Kekaisaran kedua. Huang Xiaolong dan Xie Putih keduanya memberi hormat. Orang tua di belakang Xie Putih juga mengikuti dan memberi hormat Duan Wuhen, seperti yang dilakukan orang lain kecuali satu orang, Zhao Su yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Kurang ajar. Seorang jenderal di belakang Duan Wuhen tidak bisa mentolerir kurangnya sopan santun Zhao Su dan menghukumnya karena itu. Bab 187, jadi, monyet kecil telah tumbuh. Jenderal yang sama mengambil langkah maju ingin memaksa Zhao Su berlutut memberi hormat. Duan Wuhen mengangkat tangan untuk menghalanginya, biarkan saja. Sikap diam Duan Wuhen membuatnya sulit untuk mengatakan apakah dia kesal dengan masalah ini. Ya, Yang Mulia Kekaisaran kedua. Jenderal itu dengan hormat menjawab dan mundur ke satu sisi. Menonton adegan ini, Yang Gang diam-diam senang. Meskipun Duan Wuhen tidak mengatakan apa-apa, Yang Gang yakin bahwa di dalam hati, pangeran kedua pasti merasa agak kesal dengan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong ini bahkan tidak tahu cara mendidik hamba rendahan dengan benar, dia benar-benar kehabisan keberuntungan. Pang Yu dan mereka yang cemburu pada Huang Xiaolong juga gembira dengan keadaan Huang Xiaolong yang akan datang. Duan Wuhen datang ke depan kelompok. Melihat kerumunan yang hadir, dia tertawa dengan tenang, selamat kepada semua orang di sini karena memenangkan 100 tempat teratas dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Mulai sekarang, kalian masing-masing adalah mahasiswa Institut Duanren. Petik 2.
Kata-kata Duan Wuhen menghasut reaksi yang berbeda dari orang yang berbeda, tetapi mayoritas jenius memiliki kegembiraan tertulis di wajah mereka. Duanren Institute, akademi paling terkemuka di seluruh kekaisaran Duanren. Memasuki Institut Duanren adalah kemuliaan tertinggi yang dapat diterima di hati orang-orang kekaisaran Duanren. Selanjutnya, Duan Wuhen memberi isyarat kepada Cheng Jian untuk mulai membagikan hadiah tanpa membuang waktu untuk omong kosong. Pemberian hadiah dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah untuk nomor 11 hingga 100. Bagian kedua adalah untuk tempat kedua sampai ke-10. Dan bagian ketiga adalah hadiah untuk tempat pertama. Ada 90 orang di bagian pertama, yang paling lama. Tidak sampai 1 jam kemudian ketika bagian pertama pemberian hadiah berakhir. Bagian berikutnya terdiri dari Xie Putih, Yang Gang, Pang Yu, dan sisanya. Setelah tempat kedua ke ke-10 selesai, akhirnya giliran Huang Xiaolong. Dan hadiah Huang Xiaolong secara pribadi diserahkan oleh Duan Wuhen sendiri sedangkan Xie Putih dan sisanya dari 98 orang semuanya ditangani oleh Cheng Jian. Hadiah Huang Xiaolong hanya diberikan oleh Duan Wuhen. Di mata orang-orang seperti Yang Gang, diberi hadiah oleh Duan Wuhen adalah suatu kehormatan besar. Duan Wuhen melewati cincin spasial yang berisi 20 buah batu roh kelas 1 dan 2 batu roh kelas 6 yang tinggi kepada Huang Xiaolong. Di kerajaan Luotong, raja mungkin satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk memiliki cincin spasial, tetapi di sini di kekaisaran Duanren itu tidak begitu luar biasa atau langka. Sebagian besar anggota inti keluarga besar di kekaisaran Duanren biasanya memiliki cincin spasial. Ketika Huang Xiaolong menerima cincin spasial yang berisi 20 buah batu roh kelas 1 dan 2 dewa roh kelas 6 yang tinggi, Duan Wuhen tersenyum, Huang Xiaolong, aku berharap kamu akan dapat masuk ke alam Sein suatu hari dan menjadi pelindung kerajaan Duanren kami. Petik 2. Huang Xiaolong terkejut tapi mengangguk sama. Pelindung Duanren Empire. Huang Xiaolong tahu ini adalah kata-kata ala kadarnya, tetapi Huang Xiaolong optimis akan peluangnya untuk masuk ke alam Sein dan hari ini tidak terlalu jauh. Pada titik ini, Cheng Jian datang ke depan dan mengumumkan kesimpulan upacara, meninggalkan mereka untuk membubarkan diri dari alun-alun istana. Semua orang mengaksesi dengan hormat dan keluar. Tetapi tepat ketika Huang Xiaolong hendak pergi, Duan Wuhen berbicara, Huang Xiaolong, tetaplah untuk sementara waktu, ayah kekaisaran aku ingin melihat kamu. Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Kaisar Duanren sebenarnya ingin melihat Huang Xiaolong. Pada titik ini, bahkan Xie Putih tidak bisa menahan perasaan iri yang berkembang menjadi kecemburuan sedikit. Kaisar Duanren adalah orang yang mendirikan kekaisaran Duanren, keberadaan terpenting di hati rakyat kekaisaran Duanren. Sosok terkemuka ini telah memanggil Huang Xiaolong. Tidak ada juara pertempuran kota kekaisaran sebelumnya yang memiliki kehormatan dan kemuliaan seperti itu. Keributan emosi berputar-putar di dalam Yang Gang dan yang lainnya. Sebelum pergi, mata Cui Li memandang terakhir pada bayangan Huang Xiaolong. Duan Wuhen menunggu sampai Xie Putih, Cui Li, dan yang lainnya menghilang dari pandangan sebelum berbicara lagi, Huang Xiaolong, ikut aku. Tanpa menunggu balasan, Duan Wuhen dan Cheng Jian berbalik dan memimpin di depan, meninggalkan Huang Xiaolong dan Zhao Su mengikuti sendiri atas alun-alun. Istana Kekaisaran Duanren meliputi area yang sangat luas. Mereka melewati banyak aula besar, alun-alun besar dan kecil, dan koridor sepanjang jalan sebelum Duan Wuhen dan Cheng Jian berhenti di depan struktur istana yang besar. Pasukan penjaga istana kekaisaran berbaris di sepanjang perimeter depan. Duan Wuhen, Cheng Jian, Huang Xiaolong, dan Zhao Su masuk. Mereka terus maju, melewati 4 halaman kecil lainnya sebelum datang ke aula besar yang sangat besar. Di ujung seberang aula besar duduk seorang lelaki setengah baya mengenakan jubah naga kuning yang cemerlang. Di tengah alis pria parubaya ini adalah jejak pola talismanik pisau yang rusak. Dia tak lain adalah Kaisar Duanren. Memasuki aula besar, Cheng Jiang dan Duan Wuhen bergegas maju untuk memberikan penghormatan tetapi mereka tiba-tiba melihat Kaisar Duanren menembak kakinya dengan sukacita yang tak terlihat di wajahnya, melompat dari singgasana dan turun hanya dalam beberapa langkah cepat. Duan Wuhen dan Cheng Jian tercengang. Sebaliknya, Kaisar Duanren berjalan menuju kelompok Duan Wuhen. Ayah kekaisaran. Duan Wuhen berjalan dan memanggil. Tapi, seolah-olah Kaisar Duanren tidak melihatnya sama sekali. Di depan mata terkejut Duan Wuhen dan Cheng Jian, Kaisar Duanren berjalan melewati mereka saat dia langsung menuju ke Zhao Su yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Dalam pergolakan kegembiraan, dia memberanikan diri dengan sopan, apakah itu Tuan Zhao? Tuan Zhao. Kedua bola mata Duan Wuhen dan Cheng Jian hampir jatuh dari rongganya, tampak ketidakpercayaan yang tak terlukiskan terlihat jelas di wajah mereka. Apa yang disebut Duanren Emperor dengan penjaga di belakang Huang Xiaolong? Tuan Zhao. Tuan. Kali ini, bahkan Huang Xiaolong sangat terkejut dan terkejut. Sebuah pikiran melintas seperti kilat di otak Huang Xiaolong. Mungkinkah kenalan lama yang disebutkan Zhao Su sebelumnya adalah Duanren Emperor? Itu adalah Kaisar Duanren sendiri. Segalanya bergerak begitu cepat sehingga Duan Wuhen dan Cheng Jian masih berjuang untuk mendaftarkan apa yang baru saja terjadi. Zhao Su tersenyum pada Kaisar Duanren, tidak buruk, monyet kecil tahun itu akhirnya tumbuh. 1000 tahun telah berlalu dan kamu tidak hanya telah menerobos ke alam Sein, tetapi kamu juga membangun sebuah kerajaan besar. Petik 2. Monyet kecil. Akhirnya tumbuh. Mendengarkan nama hewan peliharaan Zhao Su untuk Kaisar Duanren, Duan Wuhen dan Cheng Jian hampir tersandung di tempat itu dengan lutut mereka hampir tidak mendukung mereka. Sedangkan Kaisar Duanren memiliki ekspresi malu ketika dia berkata, hanya kekaisaran Duanren kecil, Tuan Zhao bercanda. Zhao Su mengangguk dan kemudian dia berkata, ini Tuan muda aku. Ibu jarinya menunjuk ke Huang Xiaolong. Tuan muda, Kaisar Duanren tampak bingung dan bingung ketika dia menatap Huang Xiaolong. Kemudian, keheranan muncul dalam hatinya karena dia jelas tahu identitas Zhao Su.
Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan sebelum dia masuk ke alam Sein, Zhao Su sudah menjadi prajurit di alam Sein. Ayah kekaisaran, ini adalah bro muda Huang Xiaolong. Pada titik ini, Duan Wuhen dengan cepat melangkah. Menekan gelombang kejut di dalam hatinya, dia memberikan pengantar singkat kepada Kaisar Duan Ren. Cara Duan Wuhen merujuk pada Huang Xiaolong meningkat. Tetapi pada saat berikutnya, Kaisar Duan Ren memandang Huang Xiaolong dan tertawa ramah. Jadi, ini adalah juara pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Yang Nobel Huang. Yang Nobel Huang. Kaisar Duan Ren menggunakan gelar kehormatan. Setetes keringat dingin muncul di dahi Dun Wuhen. Apakah dia terlalu kasar dalam menyebut Huang Xiaolong sebagai sobat muda? Adapun Cheng Jian, dia sudah berubah menjadi ukiran patung kayu, tidak bisa memproses apapun. Duan Ren Emperor terlalu sopan. Huang Xiaolong cepat menjawab. Tidak, Nona muda Huang bisa memanggil aku dengan nama aku di masa depan. Panggil saja aku Duan Ren. Duan Ren Emperor bersikeras. Keringat dingin keluar dari tubuh Duan Wuhen dan Cheng Jian seperti mata air yang berdeguk. Ini. Huang Xiaolong memandang Zhao Su, serangkaian perubahan ini terjadi terlalu cepat, dan sejujurnya, Huang Xiaolong merasa agak terlalu kaget untuk bereaksi dengan sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Tidak terpikir olehnya bahwa, kenalan lama Zhao, mungkin adalah Kaisar Duan Ren sendiri, dan pria besar itu akan memperlakukannya dengan penuh hormat. Adalah Kaisar Duan Ren yang memanggil Huang Xiaolong, namun mengapa situasinya tampak terbalik? Bab 188, Hubungan antara Zhao Su dan Duan Ren. Melihat Huang Xiaolong menatapnya, Zhao Su sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa ia harus secara langsung memanggil Kaisar Duan Ren dengan namanya di masa depan. Huang Xiaolong tidak bisa menahan senyum di dalam saat ia membayangkan adegan di mana ia memanggil Kaisar Duan Ren dengan namanya yang diberikan di depan umum. Reaksi yang dibayangkan sudah membuatnya merasa tidak berdaya dan membuatnya sakit kepala. Pada akhirnya, Huang Xiaolong mengangguk dalam diam. Kaisar Duan Ren senang bahwa Huang Xiaolong setuju. Sambil tersenyum, dia menoleh ke Zhao Su dan berkata dengan hormat, jika Duan Ren tahu Tuan Zhao telah datang ke kekaisaran Duan Ren akan keluar untuk menyambut kamu di muka. Sekarang, akan terlihat Duan Ren lancang untuk memanggil Tuan Zhao ke istana kekaisaran. Kesalahan ini benar-benar membuat Duan Ren merasa tidak nyaman. Mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman adalah kata-kata yang jujur, dan lebih baik lagi, dia bahkan gemetar dalam jubah naganya. Zhao Su melambaikan tangannya dengan gaya blase, bukan apa-apa. Tuan muda dan aku akan tinggal di kekaisaran Duan Ren untuk jangka waktu tertentu. Sementara kami di sini, kamu bisa datang mencari aku jika kamu memiliki pertanyaan terkait dengan kultivasi kamu. Petik 2. Wajah Kaisar Duan Ren berbinar, dengan rasa hormat dan kekhidmatan penuh, dia berkata, lalu Duan Ren akan berhutang budi pada kebaikan Tuan Zhao. Baru-baru ini, dia benar-benar berlari ke beberapa batu sandungan dalam kultivasinya dan berjuang tanpa daya untuk bimbingan. Setengah jam kemudian, Kaisar Duan Ren melihat Huang Xiaolong dan Zhao Su keluar dari aula besar istana. Sebenarnya, Kaisar Duan Ren ingin mengawal Zhao Su dan Huang Xiaolong kembali ke perkebunan Bukit Selatan. Huang Xiaolong mengecilkan niatnya karena itu berisiko membawa perhatian yang tidak diinginkan. Dengan demikian, ia berhasil meyakinkan Kaisar Duan Ren bahwa hanya mengawal mereka untuk segera di luar aula besar sudah cukup. Meski begitu, Rahang jatuh ke tanah ketika para penjaga yang berbaris di sepanjang jalan melihat Kaisar Duan Ren mereka yang agung mengirim Huang Xiaolong dan Zhao Su pergi. Dasarnya dipenuhi dengan mata terkejut. Setelah dengan hormat mengawal Huang Xiaolong dan Zhao Su keluar, Kaisar Duan Ren berbalik dan berkata kepada Duan Wuhen dan Cheng Jian, kalian berdua mengirim Yang Nobel Huang dan Tuan Zhao kembali ke perkebunan Bukit Selatan atas nama aku. Ya, Ayah Kekaisaran. Ya, Yang Mulia. Baik Duan Wuhen dan Cheng Jian segera menjawab dengan sangat hormat. Meskipun begitu, ketika mereka berempat mencapai pintu masuk utama istana kekaisaran, Huang Xiaolong menghentikan Duan Wuhen dan Cheng Jian di tangga. Melihat desakan Huang Xiaolong, tak satu pun dari mereka yang ingin membantah dan dengan demikian, mereka mengalah. Setelah itu, ketika sosok Huang Xiaolong dan Zhao Su menghilang dari pandangan, keduanya kembali ke aula istana sebelumnya untuk melapor. Kaisar Duan Ren mengamati dua orang yang berdiri di bawah podium, kalian berdua pasti merasa penasaran tentang identitas Tuan Zhao, apakah aku benar? Ayah Kekaisaran, Tuan Zhao itu. Duan Wuhen maju selangkah, dengan hati-hati bertanya. Tuan Zhao adalah teman baik tuanku. Kaisar Duan Ren berbicara dengan suara lambat dan nampaknya jauh ketika dia melihat ke depan, jatuh ke dalam kenangan. Sekitar 1000 tahun yang lalu ketika aku masih seorang prajurit Xiantian, Tuan Zhao sudah menjadi Master Rana Sein. Sok tiba-tiba menempel di seluruh wajah Duan Wuhen dan Cheng Jian. Sudah menguasai alam Sein lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sementara Duan Ren Emperor hanyalah seorang prajurit kerajaan Xiantian pada saat itu. Sepertinya lama kemudian ketika Duan Wuhen berbicara lagi, ayah kekaisaran, maka Tuan leluhur sekarang. Dia belum pernah mendengar ayah kekaisarannya berbicara tentang Tuan leluhur. Tuan telah jatuh. 1000 tahun yang lalu, dia dikepung musuh. Pada saat itu, Tuan Zhao bergegas dan menyelamatkan aku. Jika bukan karena Tuan Zhao, aku akan mati seperti yang guru alami tahun itu. Kaisar Duan Ren menghela nafas, mencari perhatian guru, Tuan Zhao merawat aku dengan baik setelah dia menyelamatkan aku, membimbing kultivasi aku di atas rentang selusin tahun. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu begitu cepat. Petik 2. Duan Wuhen dan Cheng Jian bertukar pandang. Hal seperti itu terjadi. Jika itu benar, maka Tuan Zhao bukan hanya tetua ayah kekaisaran, ia juga penyelamat ayah kekaisaran. Selain itu, ia juga setengah guru. Tidak heran ayah kekaisaran memperlakukan Tuan Zhao dengan penuh hormat dan sangat gembira ketika mereka bertemu. Duan Wuhen berpikir sendiri. Yang mulia, apa tingkat kekuatan Tuan Zhao? Cheng Jian bertanya dengan hati-hati.
Tidak terduga, Duanren Emperor menjawab dengan nada bermartabat, dia setidaknya seorang Master Saint Order ke-7. Saint Realm Order ke-7. Dan itu adalah, setidaknya, pada saat itu. Sebuah film keringat dingin muncul di dahi Duan Wuhen dan Cheng Jian. Hanya ada begitu banyak ahli alam Saint bahkan jika kamu menyisir seluruh kekaisaran Duanren dengan sisir bergigi halus. Sebagian besar dari mereka akan berada pada tahap awal alam Saint, dengan mungkin hanya 2 atau 3 pada tahap pertengahan Saint. Adapun Saint Order ke-7 ranah dan di atas, Duan Wuhen mencari ingatannya tetapi, sejauh yang dia tahu tidak ada. Orang-orang di Saint Realm Order ke-7 dan di atas adalah monster super tua di antara monster lama. Ini pasti keberadaan Duan Wuhen hanya bisa dihormati. Tiba-tiba teringat adegan di lapangan kanan, ketika seorang jenderal di kamp Duan Wuhen menyalak Mr. Zhao karena tidak memberi hormat kepadanya, lutut Duan Wuhen mulai bergetar sedikit. Jika Tuan Zhao marah sebelumnya, bukankah itu berarti dia tidak akan bisa melindungi kehidupannya yang kecil tidak peduli seberapa keras dia berusaha? Kaisar Duanren memperhatikan perilaku aneh putranya, karenanya bertanya, Hen, ada apa? Duan Wuhen tidak berani menyembunyikan masalah ini, segera menceritakan apa yang terjadi di lapangan suci kepada ayahnya. Mendengar sebab dan alasan, wajah kekaisaran Duanren menjadi dingin, bagi mereka yang menyinggung Tuan Zhao, kematian. Memenggal jenderal itu. Petik 2. Jadilah Yi kepala, baik Duan Wuhen dan Cheng Jian mengerjap sejenak. Jenderal itu adalah seorang jenderal kekaisaran Duanren yang terkenal. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Duanren Emperor mengeluarkan tekanan kuat ketika suaranya menjadi keras. Dimengerti, ayah kekaisaran. Hati Duan Wuhen menegang dan menjawab tanpa ragu-ragu lagi. Aku akan meminta maaf kepada Tuan Zhao nanti. Kaisar Duanren menambahkan. Mendengar ini, Duan Wuhen dan Cheng Jian melemparkan kepala mereka ke bawah, tidak berani bernapas ketika mereka mencoba mengurangi kehadiran mereka. Ayah kekaisaran, lalu bagaimana dengan Huang Xiaolong? Beberapa detik kemudian, Duan Wuhen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu harus menyebutnya sebagai Nobel Huang muda. Kaisar Duanren membentak putranya. Jantung Duan Wuhen melonjak ke tenggorokannya saat dia mematuhi perintah ayah kekaisarannya. Aku juga tidak jelas tentang apa yang berusaha dicapai oleh Nobel Huang muda. Jika Tuan Zhao ingin memberitahu kami, ia akan melakukannya. Kaisar Duanren berkata, adapun identitas yang Nobel Huang, jangan bertindak atas kehendak kamu sendiri untuk menyelidiki atau membuat asumsi yang tidak berdasar, mengerti? Petik 2. Kedua kepala mereka mengangguk seperti anak-anak yang taat. Oke, kamu permisi dulu. Kaisar Duanren memperingatkan lagi, ingatlah, jangan biarkan informasi apapun mengenai Huang Xiaolong dan Tuan Zhao. Mengakui peringatan Kaisar Duanren, Duan Wuhen dan Cheng Jian memberi hormat dengan hormat dan mundur dari aula besar. Keduanya berjalan keluar dari aula besar sampai akhirnya meninggalkan struktur istana. Setelah itu, Duan Wuhen dan Cheng Jian terus berjalan untuk waktu yang lama dalam keheningan. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka menyadari bahwa mereka telah datang ke pintu masuk utama istana kekaisaran. Pangeran Kekaisaran kedua, Cheng Jian berbicara pertama, menteri ini akan pergi. Kamu kembali dulu. Duan Wuhen mengangguk, pikirannya agak kacau saat ini. Peristiwa hari ini membuatnya sangat terkejut sehingga ia perlu waktu sendirian untuk memikirkan semuanya. Pada saat ini, Huang Xiaolong dan Zhao Su telah kembali ke Estate Bukit Selatan. Kembali di Southern Hill Estate, Huang Xiaolong juga memiliki banyak keraguan dan pertanyaan. Memahami kebingungan Huang Xiaolong, Zhao Su menjelaskan, Sovereign, kembali pada hari itu, Guru Duan Ren dan aku adalah teman baik. Zhao Su kemudian menceritakan peristiwa tahun itu kepada Huang Xiaolong. Pertama menjelaskan Tuan Kaisar Duan Ren dikelilingi oleh musuh, kemudian setelah itu ketika dia tiba dan menyelamatkan Duan Ren dari bahaya. Reaksi Huang Xiaolong mirip dengan Duan Wuhen dan Cheng Jian. Dia akhirnya mengerti hubungan yang dimiliki Zhao Su dengan Kaisar Duan Ren. Ketika mereka memasuki aula besar, Yuming dan Fei Hou terlihat sabar menunggu. Melihat ke arah Huang Xiaolong dan Zhao Su, Yuming dan Fei Hou menyambut mereka dengan hormat. Huang Xiaolong tidak lupa untuk bertanya tentang kemajuan mengatur migrasi keluarga Huang ke kota kekaisaran. Begitu dia selesai mendengarkan laporan Yuming dan Fei Hou, Huang Xiaolong memaafkan mereka bertiga, memprakarsai cincin pengikat dewa, dan memasuki medan perang kuno. Di medan perang kuno, Huang Xiaolong mengambil Great Seven Spirit dan disempurnakan dari orang tua berpakaian hitam keluar dari cincin Asura. Bab 189, Istilah Institut Duan Ren dimulai. Ada sekitar 20 hari sebelum masa jabatan baru Duan Ren Institute dimulai. Huang Xiaolong berencana untuk menelan roh kelas 7 dan juga 2 spirit kelas 6 tinggi dari hadiah Imperial City Battle dan berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya sedikit lebih sebelum istilah dimulai. Tanpa ragu-ragu, Huang Xiaolong melemparkan pelet bundar kelas 7 ke mulutnya. Sumber esensi pertempuran Qi yang melimpah langsung mengalir ke meridian dan laut Qi Huang Xiaolong. Dia dengan cepat menjalankan Asura Tactics untuk memperbaiki dan menyerapnya. Saat Huang Xiaolong memurnikan pelet kelas 7 ini, naga hitam dan biru muncul, melayang di atasnya dan melahap energi spiritual sambil berkultivasi juga. Setelah Huang Xiaolong masuk ke ranah Xiantian, roh bela dirinya terkondensasi menjadi entitas yang solid, mereka bisa bertarung dan berkultivasi juga. Bukan hanya itu, tetapi dalam 2 hari terakhir Huang Xiaolong telah memperhatikan bahwa mungkin roh-roh naga kembarnya untuk terhubung ke realem naga kuno, menyerap Qi naga sejati kuno. Sementara naga hitam dan biru berkultivasi di kekosongan di atas Huang Xiaolong, menyerap energi ke dalam tubuh mereka, energi berwarna kemerahan keemasan terlihat meluncur keluar dari atas. Ini adalah Qi naga yang benar dari zaman kuno. Qi naga sejati menyembur turun dari kehampaan, setengah diserap oleh naga kembar dan setengah lainnya dipindahkan ke tubuh Huang Xiaolong, disempurnakan dan diserap. Qi naga sejati adalah salah satu energi spiritual bawaan kelas atas yang terbentuk di dunia ini.
Bisa dikatakan memiliki tingkat yang sama dengan energi spiritual Netherworld dari dunia bawah dan mungkin bahkan lebih tinggi dengan selisih yang kecil. Saat kinaga sejati memasuki Huang Xiaolong dan menyebar ke setiap bagian tubuhnya, Huang Xiaolong bisa mendeteksi perubahan signifikan. Apakah itu daging atau meridiannya, tulang dan tendonnya, atau bahkan organ internalnya, semuanya menguat dengan cepat pada tingkat yang terlihat. Energi spiritual Netherworld juga mengalir turun dari kehampaan secara bersamaan, diserap dan disempurnakan oleh Huang Xiaolong. Seiring Huang Xiaolong terus menyerap ki naga yang semakin benar, itu berubah menjadi ki pertempuran naga sejati, hidup berdampingan dalam meridian dan laut ki Huang Xiaolong dengan ki pertempuran Netherworld. Meridian dan laut ki Huang Xiaolong sekali lagi melebar. Jika meridian Huang Xiaolong sebelum melangkah ke ranah Xiantian mirip dengan sungai kecil, maka meridiannya saat ini seperti sungai yang telah berkembang 10 kali menjadi sungai besar. Itu sama dengan laut ki-nya, memperluas lebih dari 10 kali ukuran itu sebelumnya. Saat ia berhasil menembus ke ranah Xiantian, pertempuran gas seperti ki telah sepenuhnya dikonversi menjadi bentuk cair. Energi yang terkandung dalam satu tetes pertempuran ki dengan mudah melampaui 100 kaki kubik gas pertempuran ki beberapa kali lipat. Mereka bertiga, Huang Xiaolong, naga hitam dan naga biru, terus menyerap energi, memperbaikinya, dan mengolahnya. Waktu berlalu, 1 hari berlalu. Kemudian 2 hari berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Butuh banyak waktu bagi Huang Xiaolong untuk sepenuhnya memperbaiki pelet kelas 7. Selama setengah bulan itu, Huang Xiaolong awalnya hampir berhasil menembus kekuatan Orde Pertama Pertengahan Xiantian. Tetapi dengan bantuan pelet kelas 7, ia kemudian melakukan terobosan berturut-turut ke Orde Pertama Xiantian Pertengahan, puncak Orde Pertengahan Xiantian Pertengahan, dan akhirnya, Orde Pertama Xiantian terlambat. Orde Pertama Xiantian akhir. Pelet kelas 7 disempurnakan dari pakar Xiantian Eighth Order. Singkatnya, bisa dikatakan Huang Xiaolong melahap prajurit Xiantian Eighth Order. Namun, Huang Xiaolong kecewa. Dia berharap setidaknya dia akan mencapai puncak Orde Pertama Xiantian akhir setelah memperbaiki pelet kelas 7 itu. Namun pada saat berikutnya Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan cemas, merasa bahwa dia terlalu serakah. Sudah berapa lama sejak dia masuk ke ranah Xiantian? Tidak lebih dari 2 bulan. Jika itu orang lain, mungkin perlu waktu 10 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Mengambil napas dalam-dalam, Huang Xiaolong menyesuaikan suasana hatinya dan mengeluarkan 2 dan sekelas 6 roh tinggi yang diberikan dari kompetisi pertempuran kota kekaisaran. Dia memasukkan keduanya ke dalam mulutnya sekaligus. Meski begitu, energi gabungan dari 2 pelet ini jauh lebih lemah dari pelet 7 kelas tunggal itu. Malam berubah menjadi siang dan malam menjadi malam, 10 hari datang dan pergi pada saat Huang Xiaolong selesai memperbaiki 2 dan spirit kelas 6 yang tinggi. Namun, Huang Xiaolong tetap berada di urutan Xiantian Pertama Order bahkan setelah mengkonsumsi pil, tidak dapat berhasil menembus ke tahap akhir Orde Pertama Xiantian akhir. Meskipun kelas 6 dan 7 spirit dan sangat langka dan berharga, serta bermanfaat bagi peningkatan ki dan kultivasi seseorang, ada batasan untuk keuntungannya. Jika tidak, bukankah generasi yang lebih muda dari superfamilies itu akan menelan kelas 5 dan kelas 6 spirit dan untuk meningkatkan diri mereka tanpa henti? Berbagai murid dan jenius yang meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat mengandalkan pengambilan sejumlah besar pelet roh meninggalkan fondasi yang kuat. Selain itu, setiap tahap terobosan pertempuran ki sulit. Sebagian besar jenius superfamili ini terjebak di puncak Orde Xiantian akhir atau puncak Orde Xiantian akhir, tidak mampu melangkah ke urutan ketiga untuk waktu yang lama. Ini terutama karena fondasi mereka yang lemah. Saat dia mengakhiri sesi meditasinya, Huang Xiaolong menghitung untuk dirinya sendiri. Ada 2 hari lagi sampai dimulainya masa jabatan baru di Duanren Institute. Dengan demikian ia tidak keluar dari medan perang kuno. Sekali lagi, Huang Xiaolong melanjutkan upayanya untuk mengolah Asura Tactics dan Body Metamorphose Scripture secara bersamaan. 2 hari lagi berlalu di tengah upaya Huang Xiaolong. Menjalankan kedua teknik bersama jauh lebih mulus untuk Huang Xiaolong daripada sebelumnya. Jika hal-hal terus berlanjut dengan cara ini, tidak akan lama sebelum dia bisa sepenuhnya menjalankannya pada saat yang sama tanpa hambatan. Puas, Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Di luar ruang dimensi medan perang kuno, langit mulai cerah saat matahari perlahan naik di cakrawala. Huang Xiaolong berjalan menuju aula besar Manor Estate, menginstruksikan salah satu pelayan budak untuk memanggil Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou ke aula besar. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di aula besar. Huang Xiaolong mengisyaratkan mereka untuk duduk setelah salam mereka. Ketika mereka berempat duduk, Huang Xiaolong bertanya kepada Fei Hou tentang kemajuan migrasi keluarga Huang ke kota kerajaan Duanren. Berdaulat, anggota keluarga Huang sudah dalam perjalanan ke kota kekaisaran, melewati kerajaan Baolong. Tetapi dengan kecepatan mereka, mereka akan membutuhkan beberapa bulan lagi sebelum tiba di kota kerajaan Duanren. Fei Hou menjawab dengan hormat. Mereka dikawal oleh saudara senior Hao Tian dan sekelompok penjaga Marshal Mansion. Keamanan mereka ada di tangan yang baik. Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Yu Ming, aku harus menyusahkanmu untuk bergegas dan bergabung dengan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Marsekal Hao Tian dan penjaga mansion bersama keluarganya, Huang Xiaolong tidak diyakinkan. Ya, Sovereign, Yu Ming mengakui perintah itu dengan rasa hormat yang biasa. Bagaimana situasinya di pihak Yao Fei? Huang Xiaolong melanjutkan. Fei Hou tertawa ketika menjawab, Yao Fei masih mencari pria tua berpakaian hitam itu. Zhao Su menambahkan, jika dia tahu bahwa orang tua itu sudah dimakan oleh Sovereign, dia pasti akan muntah darah. Komentar Zhao Su memicu ledakan tawa. Huang Xiaolong berdiri dan berkata, hari ini adalah awal dari masa jabatan baru Duanren Institute. Aku akan pergi untuk melihatnya. Petik 2. Sovereign, aku akan pergi denganmu.
Zhao Su berdiri dan menyatakan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Tidak akan ada bahaya besar di lingkungan Duanren Institute. Selain itu, Huang Xiaolong tidak ingin bergantung pada perlindungan Zhao Su sepanjang waktu. Mendengar ini, Zhao Su tidak lagi mengatakan apa-apa. Oleh karena itu, Zhao Su dan Fei Hou tetap tinggal di Southern Hill Estate untuk menangani peralihan perdagangan 9 tripod ke kota kekaisaran sementara Yu Ming berangkat untuk bertemu dengan kelompok keluarga Huang untuk memastikan mereka tiba dengan selamat di kekaisaran Duanren. Keluar dari Southern Hill Estate, Huang Xiaolong pergi ke Duanren Institute sendirian. Institut Duanren terletak di pusat kota kekaisaran Duanren. Karena dia berjalan, Huang Xiaolong membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk tiba di institut. Ketika dia sampai di gerbang utama institut, lautan orang sudah menunggu di sana. Bagaimanapun, itu adalah hari pertama. Duanren Institute adalah akademi top kekaisaran Duanren. Di sini dikumpulkan para jenius paling berbakat dari lebih dari 1000 kerajaan-kerajaan kekaisaran Duanren. Setiap orang dari kerajaan ini adalah bakat luar biasa. Huang Xiaolong. Persis ketika Huang Xiaolong tiba di alun-alun Duanren Institute, sebuah suara bahagia memanggil namanya. Bab 190, siswa baru masuk. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat orang yang memanggil namanya dan ketika dia melihat pihak lain, dia tertegun, Chen Cheng. Chen Cheng. Chen Cheng Akademi Kerajaan Bintang Luotong. Bertahun-tahun yang lalu ketika Huang Xiaolong pertama kali mendaftar ke Cosmic Star Academy, dia bertemu Chen Cheng ketika mereka memasuki Dragon Flame Valley sebagai kelompok untuk diolah dan dia memenangkan gelar juara tahun pertama siswa. Tahun itu, siswa yang memenangkan gelar juara umum Cosmic Star Academy adalah Chen Cheng. Chen Cheng kemudian mewakili Akademi Bintang Kosmik dan Kerajaan Luotong untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. Di tengah-tengah kompetisi, ia menerobos ke ranah Xiantian dan dengan sedikit keberuntungan, ia berhasil meraih tempat di 100 tempat teratas, sehingga menjadi mahasiswa Institut Duanren. Keberhasilan Chen Cheng tahun itu dalam mencapai tempat dalam 100 teratas selama Imperial City Battle dan menjadi mahasiswa Institut Duanren telah mengubahnya menjadi sensasi besar di Kerajaan Luotong. Huang Xiaolong tidak pernah berharap bertemu dengan Chen Cheng pada hari pertama di institut. Melihat Chen Cheng, Huang Xiaolong benar-benar bahagia. Karena mereka berdua adalah orang-orang dari Kerajaan Luotong, dan siswa dari Akademi Bintang Kosmik yang sama, ada perasaan nostalgia bertemu dengan teman yang sudah lama hilang atau berlari ke wajah yang akrab jauh dari rumah. Xiaolong, ini benar-benar kamu. Chen Cheng berjalan, satu tangan menjangkau untuk menepuk bahu Huang Xiaolong saat dia tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan dan kegembiraannya bahkan mendorongnya untuk memeluk Huang Xiaolong. Merilis Huang Xiaolong, Chen Cheng menyeringai dan berkata, sudah 8 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, nak, kamu lebih tinggi dari aku sekarang. Meskipun sudah 8 tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan penampilan Huang Xiaolong banyak berubah, Chen Cheng masih bisa mengenalinya. Tentu saja, ketika dia melihat sekilas Huang Xiaolong, dia tidak yakin pada awalnya. Tapi sekarang sudah dikonfirmasi. Huang Xiaolong menanggapi dengan pukulan lucu ke bahu Chen Cheng, kamu juga menjadi lebih kuat. 8 tahun telah berlalu dan Chen Cheng lebih berotot daripada biasanya. Namun, di masa lalu, Huang Xiaolong dulunya lebih pendek darinya. Tapi sekarang, Huang Xiaolong sebenarnya setengah kepala lebih tinggi dari Chen Cheng. Aku mendengar kamu memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Chen Cheng menghela napas karena kekaguman, bahkan Orde 2 Xiantian Xie Putih kalah dari kamu. Mungkin aku bahkan tidak bisa menerima pukulan darimu sekarang. Petik 2. Meskipun memasuki Institut Duanren 8 tahun lebih awal dari Huang Xiaolong, Chen Cheng hanya berada di pertengahan Orde pertama Xiantian. Berdasarkan kekuatan, Chen Cheng sedikit lebih lemah dari Bai Shou yang terlempar keluar panggung dengan satu gerakan dari Huang Xiaolong selama pertempuran kota kekaisaran. Karena itu ketika Chen Cheng mengklaim dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Huang Xiaolong, dia tidak mengucapkan kata-kata kesopanan. Huang Xiaolong dan Chen Cheng mengobrol, sebagian besar topik terkait dengan Cosmic Star Academy. Akademi adalah kenangan yang mereka berdua bagi. Di penyebutan Cosmic Star Academy, kata-kata sepertinya mengalir tanpa henti di antara mereka. Aku belum pernah kembali dalam 8 tahun ini. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang telah berubah di akademi. Chen Cheng mengeluh, aku benar-benar ingin kembali dan melihat-lihat. Bukan hanya akademi, dia bahkan belum melihat keluarganya selama jangka waktu itu. Dia bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja. Lain kali aku kembali ke kerajaan Luotong, mari kita pergi bersama, kata Huang Xiaolong. Benarkah? Chen Cheng tertawa, bagus, itu janji. Selanjutnya, nadanya berubah, kamu datang hari ini untuk melapor ke institut kan? Ayo, aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Dengan itu, Chen Cheng memimpin Huang Xiaolong menuju area masuk siswa baru. Memotong melintasi alun-alun institute, Chen Cheng menunjukkan beberapa struktur bangunan dan memperkenalkannya kepada Huang Xiaolong ketika mereka lewat. Tidak lama setelah Kekaisaran Duanren didirikan, Institut Duanren dibangun. Itu memiliki sejarah yang cukup panjang yang mencakup lebih dari 1000 tahun, yang menunjukkan dalam banyak struktur bangunan yang memancarkan perubahan waktu. Ketika mereka melewati Hall of Fame Institute, Chen Cheng menunjuk kelima patung yang didirikan di tengah aula dan memperkenalkan mereka satu persatu ke Huang Xiaolong. Kelima adalah prajurit yang menerobos ke alam Sein setelah lulus dari Institut Duanren. Ketika Chen Cheng datang ke patung tengah, ekspresi fanatisme dan penyembahan mengambil alih. Ini adalah siswa paling legendaris Institut Duanren kami, Senior Sieke. Senior Sieke menembus wilayah Sein dalam 300 tahun kultivasi. Huang Xiaolong sangat terkejut. 300 tahun untuk menerobos ranah Santo. Chen Cheng mendorongnya, terkejutkan. Mengatakan ini, Chen Cheng tiba-tiba merendahkan suaranya menjadi bisikan, Senior Sieke adalah leluhur keluarga Xie.
Leluhur keluarga Xie. Mata Huang Xiaolong membulat karena terkejut. Bukankah itu berarti Xie Ke ini adalah leluhur Xie Putih? Menurut rumor, keluarga Xie didirikan oleh senior Xie Ke. Chen Cheng menambahkan dengan suaranya yang nyaris tak terdengar. Mata Huang Xiaolong menyipit. 800 tahun yang lalu. Keluarga Xie ini baru dimulai 800 tahun yang lalu, namun dalam rentang waktu yang singkat itu, ia telah tumbuh cukup besar untuk menyaingi keluarga Yao yang berusia 2000 tahun. Tampaknya seseorang tidak boleh meremehkan Xie Ke ini. Jika ada kesempatan, Huang Xiaolong berharap untuk bertemu Xie Ke. Setengah jam kemudian, mereka berdua mencapai area masuk siswa baru. Bangunan tempat siswa baru melaporkan itu mirip dengan semua bangunan lain, memancarkan suasana dan gaya lama berlalu. Adegan yang meriah sedang terjadi, banyak orang sudah ada di sana pada saat Huang Xiaolong dan Chen Cheng masuk. Selain siswa baru, ada banyak siswa lama di sana juga. Huang Xiaolong mengangkat kepalanya dan melihat 3 karakter yang ditulis dalam kaligrafi kuno yang tergantung di bagian atas struktur bangunan, Wind Facing Hall. Menuju Wind Facing Hall adalah selusin langkah batu. Saat mereka berjalan menaiki tangga, Chen Cheng menjelaskan kepada Huang Xiaolong bahwa selain dari tempat siswa baru melaporkan, Wind Facing Hall juga merupakan tempat di mana siswa menerima tugas dan mengumpulkan hadiah. Baru kemudian Huang Xiaolong mengerti mengapa ada begitu banyak siswa yang lebih tua masuk dan keluar aula. Sepertinya mereka datang untuk menerima tugas atau mengumpulkan hadiah. Keduanya memasuki aula setelah naik ke puncak tangga. Pintu masuknya cukup megah, mencapai 20 sang. Ketika mereka melangkah masuk, pemandangan megah menyapu ke visi mereka. Dari luar, Wind Facing Hall tidak terlihat besar, tapi begitu masuk, aula besar tampak besar dan luas. Meskipun ukurannya masih kalah jika dibandingkan dengan lapangan Duanren di seberang Istana Kekaisaran Duanren, perbedaannya hampir dapat diabaikan. Namun, 10 menit berjalan kaki dari pintu masuk diperlukan sebelum seseorang dapat mencapai tempat di mana siswa baru masuk. Ketika guru institut yang bertanggung jawab atas lokasi pelaporan mendengar Huang Xiaolong menyebutkan namanya, guru tersebut menunjukkan ekspresi kaget yang berlebihan, "Kamu Huang Xiaolong." Pada saat ini, nama Huang Xiaolong telah menyebar ke seluruh Duanren Institute. Dari beberapa ratus ribu siswa dan guru di Duanren Institute, tidak ada seorang pun yang tidak menyadari orang yang memiliki roh kembaran-kembar yang luar biasa, Huang Xiaolong. Itu benar, Huang Xiaolong mengangguk. Setelah menerima penegasan dari Huang Xiaolong, guru mengamati penampilan Huang Xiaolong sekali dari kepala sampai kaki sebelum tertawa. "Jadi kamu adalah Huang Xiaolong. Sepertinya apa yang dikatakan gadis kecil Sisi itu tentang dirimu itu benar." Petik 2. Sisi. Ada sedikit kebingungan di mata Huang Xiaolong. Guru institut tertawa, "Dia putriku. Dia pergi untuk menyaksikan Imperial City Battle tahun ini dan ketika dia kembali dia tidak bisa berhenti memuji kamu, dengan mengatakan kamu sangat keren." Petik 2. Sangat keren. Huang Xiaolong terbata-bata, membuatnya tersenyum kecut, sedangkan Chen Cheng di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. "Ini lencana emas dan jubah institut." Guru institut melanjutkan untuk mengeluarkan 1 set jubah dan lencana emas dan menyerahkannya ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memasukkan semuanya ke dalam cincin Asura setelah menerimanya. Setelah itu, guru menjelaskan secara singkat peraturan institut dan memberinya buku yang sangat tebal. Selain peraturan institut, ribuan plus kerajaan di bawah Kekaisaran Duanren juga ditulis dan dijelaskan secara rinci. Dari percakapan mereka, Huang Xiaolong mengetahui nama guru ini yang bertugas menangani siswa yang baru melapor. Namanya adalah Lin Yang. Ketika Huang Xiaolong dan Chen Cheng melangkah keluar dari aula besar, nobel muda Heartless juga kebetulan sedang menaiki tangga batu dengan sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya, termasuk Yang Gang dan Pang Yu. There are no more articles to read.